Nona kedua Xiao, karena lu yang datang duluan, silakan bicara duluan. Pangeran 9, gue kesini buat batalin pertunangan atas nama kakak gue. Batalin pertunangan, oke. Hebat betul Jenderal Xiao. Seingat gue, lu cuma seekor anjing di samping Kim Seng. Terus, lu ada perlu apa kesini? Pangeran 9. Ada salah satu pelayan di samping Anda yang disukai oleh Pangeran 8. Hamba harus membawa dia pergi hari ini. Orang-orang gue nggak bakal bisa dibawa pergi sama siapapun. Pangeran 9. Di dunia sekarang ini, siapa sih yang nggak tahu kalau Anda itu cuma sampar? Kenapa harus menyinggung Tuan Hamba? Pangeran 8. Ternyata keputusan kakak buat batalin pertunangan emang langkah yang bijak. Kalau gue nggak mau nyerahin dia, gimana? Kenapa harus begini, Pangeran 9? Kalau Anda nggak mau menyerahkan orang itu, maka hamba terpaksa harus membawanya pergi dengan paksa. Lu masih mikir pangeran ini nggak bisa kultivasi? Cari mati. Kenapa, Pangeran 9? Sampah kayak Anda masih berani mau menyerang hamba. Hamba ini seorang master bela diri. Kultivasi aja nggak punya sama sekali. Tetapi masih berani menyinggung Pangeran 8. Benar-benar bodoh. Memangnya master bela diri sekuat itu? Harga. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Lu mau ngapain? Anjing kurap kayak lu berani-beraninya bertingkah sombong di depan pangeran ini. Mati lu, berani-beraninya lu nyentuh gue. Pangeran 8 gak bakal melepaskanmu. Cil, Kim Seng itu cuma anjing penindas rakyat jelata. Cepat atau lambat, pangeran ini bakal habisi nyawa anjingnya. Kim Ming, lu gak boleh bunuh dia. Gue saranin ya, kalau lu bunuh bawahan Pangeran 8, tuh Pangeran 8 gak akan pernah tinggal diam. Emangnya gue ada nyuruh lu ngomong? Cara kerja pangeran ini bukan urusan sampah kayak lu buat ikut campur. Bukankah dia cuma sampah? Sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Gil, aura dia bahkan lebih tinggi dari level kultivasi aku. Bisa-bisanya dia seorang petarung ranah Xiantian. Kamu mau ngapain? Jangan berani-berani sentuh aku. Sentul. Tampang pas-pasan kayak lumah gak level. Xiao Yinglu, pangeran ini tahu kalau kamu sudah masuk ke kota Yunzhou. Suruh dia datang sendiri dan bicara langsung sama pangeran ini. Tubuh asli ini emang punya tulang bela diri paling ampas. Udah kultivasi 10 tahun pun, bahkan gak bisa menembus ranah master bela diri. Tanpa perlindungan ibunda, tubuh asli ini emang sering dibully sama pangeran lain. Terutama oleh pangeran ke-8, Kim Seng. Untung aja gua reinkarnasi ke sini dan dapat sistem reputasi. Sistem keluar. Hanya dengan mengumpulkan reputasi, level kultivasi gua bisa melesat tinggi tanpa peduli kualitas tulang. Sekarang para pangeran lagi saling sikut. Ibu kota udah banjir darah, sedangkan gua baru di ranah Xiantian. Gua harus secepatnya dapat poin reputasi lebih banyak lagi. Tapi, dengan sistem saop ini, pangeran ini bakal segera menembus ranah Dewa Daratan. Xiao Qianyue dari keluarga Xiao, pangeran-pangeran lain, bahkan kaisar saat ini sekalipun. Kalian semua bakal segera tahu betapa mengerikannya pangeran ini. Sistem, tingkatkan kultivasi. Ranah Xiantian tingkat 2. Gua bakal segera menerobos ke ranah Grandmaster. Berdasarkan ingatan dari tubuh asli ini, 3 bulan lagi adalah turnamen naga tersembunyi. Turnamen itu adalah panggung resmi bagi Kekaisaran Dachang untuk memilih 3 orang dari 9 pangeran dan menetapkan mereka sebagai pewaris utama Dachang. Setelah itu, dari 3 pangeran pewaris utama tersebut, barulah dipilih calon kaisar masa depan. Perebutan tahta ini emang benar-benar kejam. Berdasarkan ingatan gua, ayahanda kaisar kayaknya bukan orang sembarangan. Entah sampai mana tingkat kultivasi beliau yang sebenarnya. Beliau biasanya gak pernah peduli sama pertikaian atau aksi saling bunuh di antara para pangeran. Ini sih namanya ternak racun Gu, dibiarin saling bantai biar yang tersisa cuma yang paling kuat. Mulai sekarang, gua harus waspada sama ayahanda kaisar. Dan juga keluarga Xiao ini. Dulu, berkat bantuan ibuku, keluarga Xiao cuma butuh 10 tahun untuk jadi salah satu dari 4 keluarga paling berpengaruh di ibu kota. Tapi setelah ibunda menghilang selama 10 tahun, keluarga Xiao pun langsung berubah drastis. Keluarga Xiao ini, kayaknya mereka sengaja mau memihak pangeran lain. Keluarga Xiao emang cuma nyari untung sendiri. Bener-bener kacang lupa kulitnya. Tapi ya sudah hal, nggak masalah. Aku, Kim Min, bakal bikin mereka semua gemetaran ketakutan. Xiao Qianyue, aku udah nungguin kamu lama banget. Pangeran 9, maaf banget ya. Kita berdua bener-bener nggak cocok. Keluarga Xiaomu bisa sesukses sekarang. Itu semua berkat ibuku. Pangeran 9, tentu saja saya paham soal itu. Makanya, saya berniat menikahkan Yinglu kepadamu.
Ini sudah lebih dari cukup buat menebus budi baik ibumu. Gimana? Apa menurutmu dia kurang cantik? Aku sama sekali nggak tertarik. Qin Ming, berani-beraninya kamu bilang aku kurang cantik. Pangeran 9, denger ya, sekarang kamu itu nggak punya kuasa apa-apa. Kudengar kamu sekarang punya kekuatan kultivasi. Bahkan sudah sampai di ranah Xiantian. Tapi asal kamu tahu, aku sendiri udah masuk ranah Grandmaster. Jadi, di antara kita berdua benar-benar nggak ada harapan lagi. Perempuan ini lumayan juga kekuatannya. Tapi cepat atau lambat, dia bakal langsung kuhancurkan. Turnamen Qianlong bakal segera dimulai. Keluarga Xiao harus segera menentukan pilihan. Makanya kami terpaksa harus membuangmu. Ingat ya, ini pilihanmu sendiri. Awas aja, kalau nanti kamu menyesal. Aku menyesal. Pangeran 9, yang bener aja. Kamu nggak mikirkan kalau kamu bisa dapetin posisi pewaris sejati. Memangnya apa susahnya dapetin posisi pewaris sejati? Halo, nggak usah mimpi ketinggian deh. Qin Ming, Pangeran 9. Asal kamu tahu ya, selain kamu, 8 pangeran lainnya itu semuanya petarung tingkat Grandmaster. Kecuali kamu sendiri. Setiap pangeran punya segunung sumber daya di belakang mereka. Terus, kamu mau bersaing pakai apa? Bakat alamimu aja udah nentuin sebatas apa masa depanmu nanti. Udah selesai ngomongnya. Kalau gitu, sekarang giliranku. Di turnamen Qianlong nanti, bakal gua bikin lu berlutut dan memohon ampun. Sombong banget sih lu. Hari ini, gua gak mau buang-buang waktu adu bacot sama lu. Lu sekarang udah berani nyenggol pangeran ke-8. Kita lihat aja gimana nasib lu nanti. Qin Xing itu cuma kayak anjing jalanan doang. Lo? Ying Lu, ayo cabut. Cuma sumber daya Grandmaster doang, gak ada apa-apanya. Gua kan punya sistem. Tapi buat sekarang, gua harus cepat-cepat ngumpulin poin reputasi. Pangeran ke-9. Saya dengan orang-orang pangeran ke-8 datang ke sini. Terus, putri dari keluarga Xiao juga datang buat batalin pertunangan dengan Anda. Anjing peliharaan Qin Xiang udah gua habisi. Kalau soal Xiao Qianle, biarin aja lah. Di turnamen Qianlong nanti, gua pasti bakal bikin keluarga Xiao ketakutan, tapi... Ini kan ranah Xiantian. Betul, Hongling. Beberapa hari ini, gua udah berhasil menembus ranah Xiantian. Bagus banget. Ini bener-bener luar biasa. Honglin, makasih ya udah setia ngerawat gua selama bertahun-tahun ini. Merawat pangeran ke-9 sudah jadi kewajiban saya. Tenang aja, mulai sekarang gak bakal ada lagi yang berani nindas kita. Terima kasih banyak, Pangeran ke-9. Para pengungsi di kota Yunzhou makin hari makin banyak aja. Ada apa sih sebenarnya? Wilayah Yunzhou udah ngalamin kekeringan parah selama 3 tahun. Di mana-mana di Yunzhou, banyak banget rakyat yang mati kelaparan. Bukannya istana udah kirim dana bantuan buat korban bencana di Yunzhou. Katanya sih, begitu uangnya sampai di tangan gubernur, langsung lenyap entah kemana. Terus dengar-dengar, gubernur itu orangnya pangeran ke-8 juga. Dasar anjing-anjing keparat. Sekarang gua butuh banyak banget poin reputasi buat naikin tingkat kultivasi gua. Ini momen yang pas banget buat bantu para pengungsi. Di kediaman kita masih ada sisa berapa banyak uang? Pangeran ke-9, tabungan kita masih lumayan banyak. Kamu segera pergi ke kota dan beli 10.000 kati beras. Gua sendiri yang bakal turun tangan buat bantu para pengungsi ini. Pangeran ke-9 bener-bener berhati mulia. Hongling bakal segera urus sekarang juga. Selain bisa dapat poin reputasi buat naikin kultivasi, gua juga bisa sekaligus nolongin rakyat jelata. Gas aja, lagian kenapa enggak? Gue datang bawa makanan buat kalian semua. Semuanya harap antar, yang rapi ya. Tenang, semuanya pasti kebagian kok. Jangan berebut, terima kasih banyak, Pangeran ke-9. Penyelamat hidup kami. Pangeran ke-9 benar-benar orang baik. Sistem, keluar. Selamat, host mendapatkan 300 poin reputasi. Wah, poin reputasinya beneran naik banyak banget. Naikin dulu ke tingkat 3. Terus naikin lagi ke tingkat 4. Naik 2 ranah, sekaligus dalam sekali coba, lumayan juga. Setelah urusan pengungsi di sini kelar, gue bakal langsung serbu kediaman gubernur. Pas saatnya tiba, gue bakal sita semua dana bantuan bencana yang mereka korupsi. Di momen itu, poin reputasi gue pasti bakal melonjak drastis. Siapa tahu gue bisa langsung melesat masuk ke ranah Grandmaster. Pangeran ke-9, Anda berhasil menerobos. Cuma peningkatan kecil kok. Lumayanlah buat main-mainin para pangeran lainnya. Kalian mau dibandingin sama gue? Emang punya modal apa? Woi Kacun, minggir elo. Itu, putra gubernur datang. Dia, memangnya dia siapa? Pangeran ke-9, dia itu putranya Pak Gubernur. Lan, bukannya ini si pangeran ke-9 yang ampas itu. Tiba-tiba sok baik pamer aksi sosial di sini. Pakai beliin makanan buat gembel-gembel ini, segala. Mending duitnya buat gue seneng-seneng aja kan? Berani banget lo ngomong kayak gitu di depan gue. Lo bener-bener cari mati.
Halang, pangeran ke-9. Satu dunia juga tahu kalau lu itu cuma empas. Dan asal lo tahu ya, backingan gue itu pangeran ke-8. Kalau berani, coba bunuh gue. Ayo dong, buruan bunuh gue, atau biar gue yang habisi lo. Gak nyangka ya, lo punya hobi aneh kayak gitu. Kalau gitu, biar gue kabulin permintaan lo. Gini-gini gue ini pendekar tangguh ranah Xiantian tingkat 2. Ranah Xiantian tingkat 2. Cuma sampah doang. Harga. Nggak mungkin. Ranah Xiantian, lo ternyata pendekar ranah Xiantian. Wah, pangeran keren banget. Tadi belagu banget, sekarang mana nyalinya? Tolong, pangeran 9. Gue salah, gue beneran salah. Lu bukannya ngerasa salah, tapi lu cuma tahu kalau lu bakal mampus. Pangeran 9 emang gak ada lawan. Ada-ada aja, malah ada yang minta gue buat ngirim dia ke akhirat. Menarik banget. Pangeran 9 kayaknya berubah deh. Jadi hebat banget. Mendeteksi Pangeran 9 telah menyelesaikan pembagian pangan dan membunuh putra dari gubernur. Coba kita lihat berapa poin reputasi yang gue dapat. Sistem, keluar. Selamat, host mendapatkan 500 poin reputasi. Dapat 500 poin reputasi lagi. Sistem, tingkatkan kultivasi gue. Xiantian tingkat 5. Xiantian tingkat 6. Kultivasi gue naik 2 tingkat lagi. Ya ampun, kultivasi Pangeran 9 menerobos lagi. Apa jangan-jangan Pangeran 9 itu jenius ya? Kalau gitu, ada harapan di turnamen Qianlong. Hongling, kalau gue berhasil merebut tahta nanti, gue bakal jadiin lu selir gue. Pangeran 9, terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Situasi di ibu kota itu penuh intrik dan gampang berubah. Banyak orang kuat di sana. Waktu kita mepet. Gak bisa ditunda lagi. Gue harus secepatnya dapat poin reputasi lebih banyak. Buat menerobos ke ranah yang lebih kuat. Malam ini, kita bakal habisi kediaman gubernur. Honglin, kumpulin pasukan. Gue beneran bakal bantai kediaman gubernur. Siap, laksanakan, pangeran. Dulu Pangeran 9 sangat baik sama keluarga Xiao kita. Tindakan kita sekarang emang kelihatan kurang ajar dan gak tahu terima kasih. Ayah, jangan terlalu dipikirkan. Burung yang cerdas bakal milih pohon yang bagus buat bersarang. Keluarga Xiao kita juga berhak menentukan pilihan sendiri. Sampah kayak dia gak layak buat dijadikan investasi keluarga Xiao kita. Apalagi sampai menikah sama kakak. Aku, Xiao Qianyue, hanya mau menikah dengan naga sejati utusan langit. Turnamen Qianlong bakal segera dimulai. Cuma calon penguasa sejati takdir langit yang pantas bersanding sama aku. Bener banget, ayah, orang yang bakal dinikahi kakak pasti adalah calon penguasa sejati takdir langit. Dia sendiri yang mau menikahi Hinglu. Jadi dia nggak bisa nyalahin keluarga Xiao kita. Ya sudahlah, tapi dengar-dengar katamu Qinmin udah tembus ke ranah Xiantian. Firasatku dia bukan orang sembarangan. Ayah terlalu khawatir. Aku berani jamin, dengan bakat bela diri yang dipunya Qinmin, ranah Xiantian itu udah batas maksimal dia. Tapi entah kenapa, aku ngerasa Qinmin ini bakal ngelakuin hal besar. Ayah terlalu tinggi menilai dia. Ayar, percayalah sama insting putri ayah. Instingku dalam menilai orang gak pernah salah. Ayar, percaya aja sama kakak Toki. Kalau begitu, kita tunggu saja turnamen Qianlong. Keluarga Xiao kita bakal berinvestasi pada pangeran yang punya potensi paling besar. Sumu dari Yuan Shou. Pangeran ini datang buat jemput ajalmu. Suruh Sumu keluar buat nemuin aku sekarang. Berani banget kamu. Berani-beraninya menyebut nama agung tuan kami secara langsung. Cari mati kamu. Tuan Zum, Pangeran 9 datang. Pangeran 9? Mau apa sih sampah itu datang ke tempatku? Pangeran 9, kamu kan harusnya lagi istirahat dengan tenang di kota Yunzhou. Ngapain kamu malah datang ke tempatku? Tentu saja ada urusan penting. Istana Kekaisaran baru saja menurunkan bantuan dana sebesar 5 juta talperat untuk membantu para korban bencana. Tapi nyatanya, di luar kota Yunzhou, mayat-mayat kelaparan bergelimpangan di mana-mana. Sampai-sampai ada yang tega makan anak sendiri karena kelaparan. Sekarang pertanyaannya, kemana perginya uang perak itu? Aku yakin Tuan Zhu tahu betul jawabannya. Pangeran 9. Sepertinya masalah ini sama sekali bukan urusanmu. Bahkan Jin Yue pun gak ada yang berani ikut campur urusanku. Pangeran 9, mending kamu pikir-pikir lagi deh. Urusan yang gak berani dicampuri Jin Yue, biar pangeran ini yang urus. Orang yang gak berani dibunuh oleh Jin Yue.
Biar pangeran ini yang habisi. Mana mungkin? Bukannya dia cuma si sampah nggak berguna? Kenapa dia bisa jadi pendekar ranah Xiantian? Serahkan semua peraknya. Dengan begitu, pangeran ini bisa membuat kematianmu jadi lebih mudah. Hahaha, Pangeran 9. Sejujurnya biar ku beritahu ya. Semua perak ini adalah kiriman yang dibutuhkan oleh Pangeran 8. Gue juga orangnya Pangeran ke-8. Meskipun Pangeran ke-9 cuma pendekar tingkat Xiantian. Tapi Pangeran ke-8 itu seorang Grandmaster. Hari ini, Pangeran ke-9 pun gak bakal berani macam-macam sama gue. Gak berani macam-macam. Tua bangka. Kamu kepedean banget. Pangeran ke-9, tolong ampuni aku. Aku bakal bicara. Perak-perak itu 2 jam yang lalu sudah dibawa pergi sama orang-orangnya Pangeran ke-8. Harusnya sekarang mereka belum jalan terlalu jauh. Pangeran ke-9, tolong lepaskan aku. Nahan dana bantuan bencana itu semua perintah dari Pangeran ke-8. Ngelepasin kamu. Terus gimana caranya aku mempertanggungjawabkan ini ke rakyat yang udah mati? Pangeran ke-9, ampuni kami. Kami benar-benar gak tahu kalau Tuan Su mengorupsi dana bantuan bencana. Pangeran ke-9, orang-orang ini mau diapakan? Mengingat kalian memang gak tahu apa-apa. Aku bakal ampuni nyawa kalian. Terima kasih banyak atas ampunannya, Pangeran ke-9. Hongling, urus sisanya, lalu kita pergi. Baik, Pangeran. Berhenti. Kenapa? Ada masalah. Kenapa kamu tega bunuh ayahku? Kenapa? Ayahmu itu koruptor dan melanggar hukum. Dia menelantarkan rakyatnya sendiri. Jadi wajar saja kalau dia harus mati. Tapi tetap saja kamu gak berhak bunuh ayahku. Dia itu ayahku. Ruyan, sudah. Jangan bicara lagi. Memangnya cuma nyawa dia yang berharga. Sedangkan nyawa rakyat biasa gak ada harganya. Gak peduli apapun alasannya. Kamu sudah membunuh ayahku. Kamu adalah musuh bebuyutanku yang membunuh ayahku sendiri. Ruyan, tolong hentikan. Pangeran ke-9 gak membunuh kita itu sudah sebuah kemurahan hati. Minggir, aku harus mengatakannya. Pangeran ke-9, aku Suruyan, pasti akan menuntut balas padamu suatu hari nanti. Menuntut balas denganku di masa depan? Sayang sekali, kamu gak bakal punya masa depan lagi. Suruyan, tutup mulutmu. Ruyan, kelakuan lu bisa bikin kita semua mati. Bisa diem gak sih? Kenapa lu udah bunuh ayah gue? Kalau berani, bunuh gue sekarang juga sini. Mampus, habis kita, habis. Suruyan, kalau lu mau mati, jangan bawa-bawa kita dong. Diem lu ya. Padahal tadinya, aku mau kasih kalian jalan hidup. Tapi karena kalian malah nyari mati. Ya udah, pangeran ini bakal kabulin keinginanmu. Cie. Nyonya Zhu, maaf banget ya. Padahal tadinya, kesempatan hidup udah ada di depan mata. Tapi sayang banget, anak perempuanmu malah nebet mau balas dendam sama aku. Pangeran 9, jangan. Tolong jangan. Suruyan, lu yang nyari mati, kenapa malah kita yang diseret-seret sih? Ibu. Ini semua salah aku, salah aku. Hongling, habisi, jangan sisakan satu pun. Setelah menyelesaikan misi ini, poin reputasiku pasti bakal melonjak tinggi. Kali ini, siapa tahu, aku bisa langsung tembus ranah Master Agung sekaligus. Xiao Qianyue, tunggu aja sampai gue balik ke ibu kota. Percepat pergerakan kita. Pangeran ke-8 butuh uang ini buat beli ramuan spiritual untuk latihan kultivasinya. Siapa itu? Berani-beraninya menghalangi jalan kita. Ternyata pelayannya Qin Sheng, Xiaheng kan? Ternyata Pangeran 9. Ngapain dia kesini? Pangeran 9, apa maksud semua ini? Xiaheng, barang yang ada di belakang kereta kuda itu dana bantuan bencana dari istana kan? Pangeran 9, sebaiknya Anda jangan ikut campur. Tapi pangeran ini justru paling suka ikut campur. Pangeran 9, ikut campur urusan orang itu, ada harganya. Xiaheng, aku kasih kamu satu kesempatan, tunduklah padaku, dan aku bakal ampuni nyawamu. Konyol banget. Asal kamu tahu, aku, Xiaheng, ini adalah pendekar ranah Xiantian. Sedangkan kamu, cuma cowok sampah gak berguna. Memangnya apa hakmu sampai berani menyuruh nona ini tunduk? Pendekar ranah Xiantian emangnya sekuat apa serang? Gak mungkin. Ternyata dia juga pendekar Xiantian. Pangeran ke-9, kau memang lumayan kuat. Tapi, aku ini pendekar Xiantian tingkat 3. Gak mungkin.
Xiantian tingkat 3. Cuma sampah. Ampuni hamba, Pangeran ke-9. Hamba bersedia mengabdi kepada Anda. Pangeran ke-9 sudah memberimu kesempatan. Tetapi kamu sendiri yang menyia-nyiakannya. Anda luar biasa, Pangeran. Semakin hari Anda semakin hebat. Mereka cuma kroto-kroto gar berguna. Sama sekali gak merepotkan. Di turnamen Qianlong nanti, nama Pangeran ke-9 pasti akan mengguncang dunia. Tapi, kekuatanku saat ini masih belum cukup. Aku harus terus meningkatkan tingkat kultivasiku. Untungnya, turnamen Qianlong masih lumayan lama. Aku masih punya waktu. Hongling, aku serahkan dana bantuan bencana ini kepadamu, urus dengan baik. Besok, pastikan dana ini sudah sampai di tangan setiap korban bencana. Baik, Pangeran ke-9 Bohya. Hamba khawatir, Pangeran ke-8 akan mengirim orang untuk mencelakai Anda. Gak usah khawatir. Aku punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Kekuatan batin Pangeran ke-9 benar-benar semakin luar biasa. Baguslah, kalau begitu, oh iya. Sebelumnya hamba sempat menyimpan beberapa kitab kultivasi. Hamba akan mengambilnya sekarang agar bisa Pangeran gunakan untuk berlatih. Kita lihat saja berapa banyak poin reputasi yang bisa kudapatkan besok. Semoga jumlahnya bisa melonjak tinggi. Agar tingkat kultivasiku bisa menembus ranah Grandmaster. Pangeran ke-9, ini adalah kitab teknik bela diri rahasia. Silakan Anda lihat. Bagus, kedua teknik rahasia ini memang sangat kuat. Semuanya, harap tenang dan jangan berebutan. Pangeran ke-9 sudah bilang, semua orang pasti akan mendapatkan uang perak. Pangeran ke-9 sungguh orang baik. Pangeran ke-9 sungguh orang baik. Jurus pedang pembelah langit dan tinju kehidupan dan kematian semesta kini sudah kukuasai sepenuhnya. Dengan kekuatan tempurku yang sebenarnya, bahkan musuh di ranah Xiantian tingkat 9 pun bisa kubunuh dengan mudah. Hongling, mundurlah sedikit. Baik, Pangeran ke-9. Sekarang, mari kita lihat bagaimana status poin reputasiku. Sistem muncul. Poin reputasi gue masih naik gila-gilaan. Ayo, naik terus. Sudah 1.500 dan masih terus bertambah. 2.000. 2.500. 3.000 poin reputasi. Selamat, tuan rumah berhasil mendapatkan 3.000 poin reputasi. Baik, Pangeran 9. Semua masalah pengungsi bencana sudah beres ditangani. Selanjutnya, aku mau melakukan kultivasi tertutup di sini selama beberapa hari. Kalau ada apa-apa, segera laporkan kepadaku. Semoga kali ini, gua bisa tembus ke ranah Grandmaster. Xiantian tingkat 7. Xiantian tingkat 8. Xiantian tingkat 9. Ranah Grandmaster, tembuslah. Dia, auranya kuat banget. Cuma dalam 10 hari, gua akhirnya bisa tembus ke ranah Grandmaster. Xiao Qianyu, lo bilang gua ini sampah. Sekarang, emang lo punya apa buat dibandingin sama gua? Ranah Grandmaster ini cuma titik awal buat gua. Gua, Qin Ming, bakal jadi orang yang tak terkalahkan di dunia ini. Pangeran 9, apakah aura Anda berhasil menerobos lagi? Hongling, aku sudah menembus ranah Grandmaster, Han PH. Ya ampun, Pangeran 9. Baru sebentar saja, Anda sudah berhasil menerobos ke ranah Grandmaster. Biasa saja, sekarang, Pangeran 9 juga berada di ranah Grandmaster. Mulai sekarang, gak bakal ada yang berani bilang bakat Pangeran 9 itu buruk. Cuma jadi Grandmaster, masih belum cukup kuat. Gua harus terus berlatih. Lalu, apa rencana Pangeran 9 selanjutnya? Hongling, jangan buru-buru. Kalau ada rencana, aku pasti bakal kasih tahu kamu. Saya siap melaksanakan semua perintah Pangeran 9. Hongling selamanya akan selalu setia kepada Pangeran 9. Kamu tenang saja. Semua jasamu yang sudah merawatku selama bertahun-tahun ini selalu kuingat dalam hati. Pangeran 9 terlalu sungkan. Bukannya sudah jadi kewajiban saya untuk merawat pangeran? Kalau mau bersinar di turnamen Qianlong,
Hanya mengandalkan tingkat Grandmaster saja nggak akan cukup. Gua harus punya kekuatan yang tak tertandingi baru bisa pulang ke ibu kota. Lagi pula, faksi-faksi besar di ibu kota punya banyak Grandmaster. Bahkan ada monster-monster tua yang jauh lebih ngeri kekuatannya. Kalau mau ngebabat habis semua faksi itu, setidaknya tingkat kultivasiku harus jauh melampaui ranah Grandmaster. Langkah selanjutnya, aku harus cari cara buat ningkatin poin reputasi. Urusan di Yunso sekarang udah beres. Aku harus mikirin matang-matang buat langkah selanjutnya. Kalian semua, kerja yang benar buat pangeran ini. Pangeran ini gak bakal pelit sama kalian. Pangeran ke-8 jangan khawatir. Kami pasti akan mengabdi sepenuh hati demi pangeran ke-8. Turnamen Qianlong itu penting banget. Aku harus bisa dapetin posisi sebagai penerus sejati. Gawat, pangeran ke-8. Zumu dari Yunso. Dia tewas dibunuh. Apa? Zumu dibunuh. Terus, gimana nasib 5 juta tael perak itu? Semua peraknya ludes dibawa pergi. Terus langsung dibagi-bagikan ke para korban bencana di Yunso. Terus yang mana? Bukannya urusan ini udah aku serahin ke dia. Nona Xiahe, kepalanya dipenggal, pangeran. Padahal Xiahe itu pendekar ranah Xiantian tingkat 3. Siapa yang berani cari masalah sama aku? Qin Shen. Cari mati. Udah ketahuan siapa pelakunya. Pangeran KI8... itu... dia adalah. Cepat katakan. Didiam pangeran ke-9, apa? Qin Ming. Bukannya si Qin Ming itu cuma sampah gak guna. Beraninya sampah kayak dia cari gara-gara sama aku. Bener-bener bosan hidup. Pangeran ke-8, kabarnya pangeran ke-9, sekarang udah bisa kultivasi. Bahkan dia udah berhasil nembus ranah Xiantian Cie. Cuma sekelas Xiantian aja udah belagu mau ngelawan aku. Cari mati. Lucu banget rasanya. Dia gak sadar. Di hadapanku, ranah Xiantian itu gak lebih dari sekadar semut. Pangeran ke-8, gak usah emosi dulu. Tinggal utus orang aja buat hancurin kultivasinya. Gak usah buru-buru. Saat ini, aku masih punya urusan yang jauh lebih penting. Fokus utamaku sekarang adalah mempersiapkan diri buat turnamen Qianlong. Jin, aku benar-benar gak nyangka. Kalau si sampah itu ternyata bisa nembus ranah Xiantian juga. Si sampah ini berani-beraninya ngerampas uang peraku. Cuma buat nolongin rakyat jelata rendahan itu. Rakyat jelata rendahan kayak mereka itu cuma kayak semut doang. Tunggu aja sampai dia balik ke ibu kota. Aku sendiri yang bakal bikin dia cacat. Kak. Yinglin, ada apa? Aku dengar, pangeran ke-9 dibunuh prefek Sumu di prefektur Yunso. Dibunuh Sumu. Bukannya Sumu itu orangnya Qin Xian, ya? Iya, dana bantuan bencana sebesar 5 juta perak yang ditahan Sumu. Juga disita sama Qin Ming. Habis itu, Qin Ming ngebagiin semua uang bantuan itu ke para korban bencana. Cuma modal kultivasi ranah Xiantian aja udah berani nyari masalah sama pangeran ke-8. Padahal Qin Sheng itu udah tingkat Grandmaster. Si Qin Ming ini bener-bener nggak tahu diri. Iya, bener-bener nggak punya otak. Di turnamen Qianlong nanti, pangeran ke-8 pasti bakal habisin dia. Tapi mengingat hubungan kita dulu, nanti aku bakal turun tangan bantu sekali. Tapi setelah itu, kalau dia nyari masalah lagi sama orang lain, aku nggak mau ikut campur. Kak, kultivasi kakak meningkat pesat lagi ya? Ya jelas dong. Makanya, kakakmu ini seumur hidup cuma mau nikah sama naga sejati. Silakan bicara, Hongling, pangeran ke-9. Di prefektur Fengyang, ada sebuah sekte bernama Sekte Shenwu. Mereka nyulik banyak cewek, entah buat apaan. Sekte Shenwu berbuat semena-mena di prefektur Fengyang. Bahkan gubernur prefektur Fengyang pun ditindas sama mereka. Kebetulan sekarang aku butuh banyak banget poin reputasi. Pas banget buat pergi ke sana dan membasmi kejahatan demi rakyat. Kalau begitu, aku, sang pangeran, harus turun tangan. Aku udah tahu kalau pangeran ke-9 itu orangnya baik banget. Pasti nggak bakal tinggal diam, ya jelas dong. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, kalau ada masalah kayak gini, ya jelas aku harus bertindak. Sekalian buat nyari poin reputasi biar bisa ningkatin kultivasiku. Hongling, apa kamu tahu sekuat apa orang-orang dari Sekte Shenwu? Pangeran ke-9, ini daftarnya. Hongling sudah mengumpulkannya dari jauh-jauh hari. Ketua Sekte Shenwu, Zheng Xuan, berada di tingkat 2 ranah Grandmaster. Di dalam sekte juga ada banyak ahli bela diri ranah Xiantian. Kalau kali ini, kita bisa membasmi bajingan-bajingan pembuat onar ini. Siapa tahu, aku bisa langsung tembus ke ranah Grandmaster Agung. Siapa kalian? Bawa barangnya ke sini. Maksud kalian apa? Sopan santun dulu, baru pakai otot. Emas-emas ini, tolong diterima ya, Gubernur Su. Maksud kalian apa? Biar langsung ke intinya saja, Gubernur Su adalah orang-orang dari Sekte Shenwu. Belakangan ini, kami butuh menculik beberapa gadis di kota. Kami harap Tuan Su bisa tutup mata soal ini.
Oh, jadi kalian cecunguk sekte Shenwu. Aku, Sukinya, gak akan pernah sudi bersekongkol dengan kalian. Sukinya, jangan melunjak saat dikasih hati ya. Kamu itu cuma gubernur kecil biasa. Awas saja, bisa habis keluarga kamu aku culik nanti. Ternyata Gubernur Feng Yang adalah pejabat yang jujur. Untung aku, sang pangeran, datang tepat waktu. Siapa kamu? Gak perlu tahu siapa aku. Sok pahlawan. Cari mati ya. Sebenarnya, siapa kamu? Aku ini orang sekte Shenwu. Sekte Shenwu cuma remah-remah belaka. Terima kasih, pendekar, karena telah menolong kami. Kalau boleh tahu, siapa nama Anda, pendekar? Tuan, ini adalah Tuan Muda 9 kami. Panggil saja Tuan Muda 9. Terima kasih, Tuan Muda 9, atas bantuannya. Ini cuma hal kecil kok. Aku memang suka menegakkan keadilan. Sekte Shenwu bertindak semena-mena di wilayah Feng Yang ini. Kalau Tuan Muda 9 bersedia turun tangan, itu akan sangat luar biasa. Karena aku sudah di sini, tentu saja aku akan membereskan Sekte Shenwu. Tuan Muda 9, aku dengar ketua Sekte Shenwu adalah seorang Grandmaster tangguh. Anda harus berhati-hati. Gak usah khawatir. Aku punya cara sendiri. Malam ini, kami akan menumpang tinggal di tempatmu ya. Baik, baik. Saya akan segera mengaturnya, Pangeran 9. Selimutnya udah aku rapihin nih. Hongling, tunggu sampai aku bikin gempar di turnamen Qianlong nanti. Terus kamu mau aku, si Pangeran 9 ini, ngapain? Kamu harus tinggal sekamar sama aku. Gak boleh pisah ranjang ya. Nanti terserah Pangeran 9 aja yang atur. Yuk, kita jalan-jalan keluar. Enak kan kalau enak, makan yang banyak, nih ambil beberapa tusuk lagi. Woi bocah, serahin cewek itu ke gua. Lu sadar nggak sih lagi ngomong apa? Bocah, lu tahu nggak gua ini siapa? Gua Helian, Tuan Muda dari Sekte Shenwu. Dia Tuan Muda Sekte Shenwu, cepet pergi. Tuan Muda Sekte Shenwu. Di depan gua, lu cuma kayak semut doang. Bocah, sombong banget lu. Di wilayah Feng Yang ini, gua adalah rajanya. Bocah, gua bikin cacat lu duluan. Sampah kayak lu berani belagu di depan gua. Berani banget lu nyentuh gua. Bapak gua pasti bakal bunuh lu. Bapak gua itu seorang Grandmaster. Grandmaster? Emang sekuat apa sih? Tenang aja, bentar lagi bapak lu bakal nyusul lu kok. Biar satu keluarga lu bisa kumpul bareng di alam sana. Hongling, ayo, malam ini kita samperin Sekte Shenwu. Siapa lu? Berani banget ya, cari gara-gara di Sekte Shenwu kami. Cing, gua kesini cuma buat ngirim kalian ke neraka. Hongling, kamu mundur. Cari mati. Cuma sekumpulan semut. Pangeran 9 makin hebat aja. Siapa sebenarnya kalian, berani-beraninya ngebantai murid-murid Sekte Shenwu? Lu nggak perlu tahu gua siapa. Lu cuma perlu tahu satu hal. Malam ini, Sekte Shenwu bakal lenyap. Bocah, sombong banget lu. Lu pikir Sekte Shenwu ini tempat apa hal? Bocah, gede banget omongan lu. Gak takut keselio apa? Belum pernah ada yang berani belagu di Sekte Shenwu gua. Kalian berempat, maju barengan. Habisi bocah ini. Gawat, bocah ini ternyata pendekar tingkat Grandmaster. Gawat banget. Cie. Arga. Arga. Empat pendekar ranah Xiantian tingkat 7. Langsung tewas dalam sekali gebrakan. Di umur semuda ini, dia udah jadi seorang Grandmaster. Latar belakangnya pasti gak main-main.
Apalagi saat ini masih ada misi penting yang harus dijalankan. Aku harus menenangkannya dulu. Tuan muda, Anda masih begitu muda. Tetapi sudah menjadi Grandmaster. Saya sungguh kagum. Entah di mana sekte Shenwu kami telah menyinggung Anda. Mohon dimaafkan. Semua hal masih bisa kita bicarakan baik-baik. Begitu melihat kekuatanku, bicaranya langsung jadi sopan. Manusia emang selalu begitu. Hai Xuantian, katakan sekarang. Kemana kamu bawa para gadis yang kamu culik? Apa tujuanmu? Tuan muda, Anda tampaknya terlalu suka ikut campur. Justru gua paling demen ikut campur. Asal lu tahu aja, lu gak bakal kuat menghadapi kekuatan besar di belakang gua. Gak usah banyak bacot. Ayo maju, cari mati lu. Bakal kukabulin keinginanmu. Mana mungkin? Gua kan Grandmaster tingkat 2. Cuma Grandmaster tingkat 2 doang. Natap aja sampah. Katakan, di mana para gadis yang kamu culik? Di mana mereka disembunyikan? Jangan bunuh gua. Gua ngaku. Mereka dibawa ke Villa Gunung Qingfeng. Villa Gunung Qingfeng. Iya, di Villa Gunung Qingfeng ada seorang ahli bela diri yang sangat kuat. Dia yang menyuruh saya menculik para gadis itu. Oke, gua paham. Pangeran 9, Anda mau pergi kemana? Sekte Shenwu sudah hancur lebur. Terima kasih, Tetua Jiu. Bocah, kamu tahu nggak di mana lokasi Villa Qingfeng? Tepat di pinggiran wilayah Fengyan. Baiklah. Aku mengerti. Setelah memusnahkan Sekte Shenwu kali ini, mari kita lihat seberapa banyak poin reputasi yang kudapatkan. Memusnahkan Sekte Shenwu. Total ada 5.000 poin reputasi, lumayan juga. Aku harus mengonversi ini jadi basis kultivasiku dulu. Dan lihat sampai ke ranah mana aku bisa menerobos. Tingkatkan kultivasi. Grandmaster tingkat 2. Grandmaster tingkat 3. Grandmaster tingkat 4. Grandmaster tingkat 5. Grandmaster tingkat 6. Sudah Grandmaster tingkat 6. Xiao Tianle, dengan apa kamu mau bersaing denganku? Di ibu kota, ada banyak master tanggul. Risikonya masih belum diketahui. Aku harus terus meningkatkan kekuatanku. Paling tidak, aku harus menerobos ke ranah Grandmaster Agung. Tidak, ranah Grandmaster Agung pun masih belum cukup aman. Masih ada waktu lebih dari 2 bulan. Aku harus menerobos ke ranah Tiangxiang. Di ranah Tiangxiang, seseorang bisa memicu fenomena langit dan bumi hanya dengan kekuatannya sendiri. Hanya dengan satu lambaian tangan, dia bisa membelah gunung dan membendung sungai. Dan bahkan bisa terhubung langsung dengan kekuatan langit dan bumi. Ranah seperti inilah yang pantas disebut sebagai ahli bela diri sejati di jagat raya ini. Bagus sekali, wanita-wanita ini semuanya berkualitas tinggi. Kita bisa memurnikan banyak roh darah dari mereka. Tua Bangka, ternyata kamu di sini. Hai, Tua Bangka, cepat turun dan jemput ajalmu, lancang. Beraninya kamu bicara seperti itu kepada pelindung ini. Kamu bosan hidup kecil. Belum tentu siapa yang bakal mati. Memangnya kamu tahu seberapa tinggi ranahku? Aku ini salah satu dari 12 pelindung Sekte Blood Demon. Sekte Blood Demon, berdasarkan ingatan pemilik tubuh ini sebelumnya. Aku memang pernah mendengar tentang sekte ini, bocah. Pasti kamu yang memusnahkan Sekte Shenwu kan? Hai Xuantian si tidak berguna itu. Dia cuma seorang Grandmaster tingkat 2, tapi karena kamu bisa membunuhnya, kultivasimu pasti berada di ranah Grandmaster tingkat 3. Di usia semuda ini, lo udah jadi Grandmaster tingkat 3. Bakat lo memang luar biasa banget sih. Tapi sayangnya, kakek ini udah di level Grandmaster tingkat 5. Kesenjangan kekuatan kita tuh terlalu jauh. Emang Grandmaster tingkat 5 sekuat itu? Di antara sesama Grandmaster, setiap tingkatannya punya jurang perbedaan yang sangat besar. Karena lo emang nyari mati, maka gue bakal memurnikan jiwa darah lo buat dikirim ke ibu kota. Si Tua Bangka ini nyebut-nyebut ibu kota. Kelihatannya ada orang di ibu kota yang melatih ilmu sesat. Entah siapa dalang dibalik semua ini. Beresin anjing tua ini dulu deh buat naikin level kultivasi gue. Masalah sekte iblis darah bisa gue selidiki nanti. Hancur lo. Bocah tengil, serahin nyawa lu binya.
Gimana mungkin? Ternyata Grandmaster tingkat 5 cuma segini doang kemampuannya. Bahkan Grandmaster tingkat 5 gak bisa nahan satu tebasan pun dari pangeran ke-9. Oke, kalian udah aman sekarang. Sekarang pulanglah. Terima kasih banyak udah nyelamatin nyawa kami, pendekar. Terima kasih banyak udah nyelamatin nyawa kami, pendekar. Nanti pas balik, gue harus cek. Kira-kira berapa banyak poin reputasi yang gue dapat dari aksi penyelamatan kali ini. Semoga ini bisa bikin gue terobos ke ranah Great Grandmaster. Oke Hongling, ayo balik ke prefektur Yunzhou. Baik, pangeran ke-9. Terobosan ke Great Grandmaster udah di depan mata. Sistem, tingkatkan kultivasi. Pangeran ke-9 terobos lagi dan lagi. Auranya luar biasa banget. Cuma sisa energinya aja. Udah bikin gue gak bisa gerak sama sekali. Pangeran ke-9 bener-bener hebat. Apa itu? Aura yang sangat mengerikan. Sekarang setelah gue berhasil menembus ranah Great Grandmaster, gue udah bisa dibilang sebagai orang kuat yang disegani. Tinju hidup mati penguasa langit. Seorang Great Grandmaster emang beda, benar-benar menguasai kehendak bela diri. Sesuatu yang gak bahkan bisa ditandingi sama Grandmaster biasa. Tapi, ranah Great Grandmaster pun belum bisa dibilang tak terkalahkan di bawah langit. Menurut informasi, Pangeran Sulung, Qin Shan, Pangeran kedua, Qin Mai. Dua orang itu sepertinya juga punya kultivasi tingkat Grandmaster. Faksi yang ada di belakang mereka berdua pasti juga dihuni oleh monster tua sekelas Grandmaster. Makanya, aku harus menerobos ke ranah fenomena langit. Di ranah fenomena langit, kita bisa menguasai domain bela diri, yang 10 kali lipat lebih kuat dari sekadar tekad bela diri. Masih ada waktu 1 bulan lagi. Harusnya sih bukan masalah besar buatku. 1 bulan lagi, aku bakal bikin kalian semua gemetar ketakutan. Sekadar hiburan. Aku benar-benar gak sabar nunggu kamu berlutut dan memohon ampun di hadapanku. Pangeran ke-9, Anda sudah berhasil tembus ke ranah apa? Aku sudah menembus tingkat Grandmaster. Apa? Grandmaster. Ya ampun. Kudengar seorang Grandmaster bisa melawan 10.000 musuh sekaligus. Dan bisa menguasai tekad bela diri. Benar sekali. Seorang Grandmaster memang bisa menahan ribuan pasukan sendirian. Nanti pas kita balik ke ibu kota, orang-orang itu pasti bakal sok pas tahu Pangeran ke-9 sudah jadi Grandmaster. Muka mereka pasti langsung kucat pasi. Tidak. Tingkat Grandmaster saja masih belum cukup. Grandmaster itu cuma bisa dibilang ahli bela diri puncak. Aku harus menerobos ke ranah fenomena langit. Baru setelah itu kita balik ke ibu kota. Ranah fenomena langit. Ranah legendaris yang konon bisa terhubung dengan kekuatan langit dan bumi. Benar, begitu aku berhasil menembus ranah fenomena langit dan menguasai kekuatan langit dan bumi. Pada saat itu, siapapun yang menghalangi jalan, bahkan dewa sekalipun, akan kuhabisi. Gak bakal ada yang bisa menghentikanku. Aku sangat menantikan hari itu. Tiba saat ini, semua orang di ibu kota masih menganggapku sebagai orang gak berguna. Hongling, tolong rahasiakan ini untuk sementara waktu. Jangan sampai ada yang tahu kekuatanku. Pangeran ke-9 tenang saja. Hongling tahu apa yang harus dilakukan. Hongling, kamu baru di tingkat Xiantian, kultivasimu itu terlalu rendah. Biar aku bantu. Aku berhasil tembus ke ranah Xiantian tingkat 9. Keren, nanti aku juga bakal bikin kamu tembus ke ranah Grandmaster. Bang, beli tanghulu 2 tusuk. Tahu kok kalau kamu suka. Makasih, Pangeran 9. Itu apa? Arah itu Gunung Landing. Pangeran 9, ayo, buruan kita ke Gunung Landing. Gunung Landing, dulu pernah dengar, 200 tahun lalu dinasti Dachan punya seorang Raja Landing. Dia juga seorang ahli tingkat Grandmaster. Dan pastinya numpuk banyak harta karun. Aku juga pernah dengar sebelumnya. Para pangeran lain lagi sibuk nyari gudang harta Landing. Soalnya sekarang mereka semua lagi pada bokek. Yuk, kita lihat. Wah, pangeran, kita bakal tajir melintir nih.
buat aku yang punya sistem. Harta ginian sih gak penting-penting amat. Yang paling penting adalah dapat reputasi buat tembus ke ranah Tianxian. Tapi ya sudahlah, bawa balik aja semua harta ini. Siapa tahu nanti butuh. Pangeran 9. Orang ini kayaknya anjing peliharaannya pangeran ketiga. Namanya Yang Chen. Katanya dia juga petarung tingkat master. Gak usah khawatir. Bagi aku, bunuh seorang master itu segampang bunuh anjing. Ternyata Pangeran 9. Gak nyangka ya, Pangeran 9 bisa sampai sini lebih cepat dari saya. Yang Chen, ngapain kamu kesini? Pangeran 9. Mending serahin semua emas dan permata di gudang harta landing ini ke saya. Turnamen Qianlong bentar lagi dimulai. Pangeran ketiga kami lagi butuh banyak dana. Kalau aku gak mau serahin, gimana? Pangeran 9, jangan gak tahu diri ya. Orang pintar tuh harusnya cari muka ke pangeran ketiga. Biar nanti di ibu kota, pangeran gak bakal dibully. Kamu pikir aku masih si sampah yang dulu? Gue sekarang udah jadi Grandmaster Agung, nih. Yang Charles, mati lu. Pangeran 9, lu bilang gue udah pasti mati. Gue ini petarung level Grandmaster yang terhormat. Lu tuh cuma sampah, gak tahu dah dapat kepada dari mana. Cie, udahan, gue males bacot sama sampah kayak lu. Minggir. Gak nyangka ya, di sini keren banget. Menarik nih, makin seru aja. Shou Hai, ngapain lu kesini? Liang Cheng, lu aja bisa dateng. Masa gue nggak bisa? Shou Hai dateng. Gawat, urusannya bakal makin ribet nih. Gak nyangka, keren bener nih tempat. Kalau gitu, gue si Xiang juga mau ikutan nimbrung. Sialan. Xiang Ton, petarung nomor 1 bawahan pangeran pertama, dateng juga. Xiang Ton, ngapain lu kesini? Harta karun landing itu punya pangeran pertama, Shou Hai. Pangeran kedua lu itu juga mau ikutan nyari untung. Cuma 3 ekor anjing doang. Gak level banget mau rebutan harta karun sama gue. Pangeran 9, tolong dijaga ya omongannya. Pangeran 9, omongan lu agak kasar ya. Ya udah, karena lu pada udah di sini. Pas banget, sekalian aja gue habisin lu semua. Pangeran 9, lu sadar gak sih sama yang lu omongin? Pangeran 9, sampah kayak lu berani nantang kita. Cuma kroco. Padahal Yang Chen itu Grandmaster tingkat 2. Tapi langsung tewas kena 1 serangan doang. Gimana bisa begini? Bukannya Pangeran 9 itu cuma beban? Sekarang giliran kalian. Cil, Pangeran 9. Ternyata selama ini lu pinter banget nyembunyiin kekuatan ya. Gak nyangka lu ternyata seorang Grandmaster juga. Tapi perlu gue ingetin. Gue, Shou Hai, adalah seorang Grandmaster. Bertarung tingkat 4. Kekuatan gue gak level kalau dibandingin sama Yang Chen. Grandmaster tingkat 4. Sama aja, ketep sampah. Pangeran ke-9, ucapanmu itu terlalu sombong. Kalau begitu, biar Pangeran ke-9 rasakan sendiri jurus golok milik Shou Hai. Gak mungkin. Shou Hai tewas cuma dengan sekali jentikan jari. Sampah kayak kalian mana pantas lawan Pangeran ke-9. Kan sudah kubilang, level Grandmaster itu cuma sampah di mana-mana. Aura macam apa ini? Dia seorang Maha Guru Agung. Bagaimana bisa kamu seorang Maha Guru Agung? Kalian pikir Pangeran ke-9 masih tidak bisa berkultivasi? Qin Chuan bisa menjadi Maha Guru Agung. Lalu kenapa aku tidak bisa menjadi Maha Guru Agung? Ternyata selama ini Pangeran ke-9 cuma menyamar. Kabar ini benar-benar mengejutkan. Pangeran ke-9, ini semua cuma salah paham. Emas dan perak ini, aku gak mau lagi. Boleh kan? Pangeran ke-9, kalau begitu, sampai jumpa lagi. Memangnya aku mengizinkanmu pergi? Xiang Tong, Pangeran ke-9 kami bukanlah orang yang bisa sembarangan kamu usik. Pangeran ke-9, apalagi yang ingin Anda lakukan? Tentu saja, mengirimmu ke liang lahat. Pangeran ke-9, ampuni saya. Ampun, aku baru saja menembus ranah Maha Guru Agung. Dan belum sempat mencoba kekuatan Maha Guru Agung ini. Malam ini, kamu yang akan jadi sasaran pertamaku. Wujud Ki sejati. Kehendak Dao. Jangan ampuni saya, ampuni saya. Dapat poin reputasi lagi, lumayan juga. Hong Ling, aku serahkan tempat ini padamu dulu. Angkut semua emas dan perak ini ke kediamanku dulu. Baik, Pangeran ke-9.
hormat kami melepas kepergian Pangeran ke-9. Sistem, gunakan poin reputasi. Maha Guru Agung tingkat 1. Maha Guru Agung tingkat 2. Maha Guru Agung tingkat 3. Maha Guru Agung tingkat 4. Tinggal sedikit lagi menuju ranah fenomena langit. Salam hormat, Pangeran ke-9. Pangeran ke-9, Anda sudah keluar dari masa bertapa. Ya, latihan 3 hari ini membuahkan sedikit kemajuan. Aku dengar ada musibah banjir di Yanzhou. Qizhou lagi dilanda kekeringan parah. Rakyat di sana benar-benar sengsara, hidupnya luntang-lantung. Ambil semua perak ini, belanjakan semuanya buat beli bahan pangan. Kirim semuanya ke wilayah kedua provinsi itu. Bantu ringankan beban rakyat jelata di sana. 3 hari sudah berlalu. Coba kita lihat, berapa poin reputasi yang udah kukumpulin sekarang. Gila, ternyata tembus 100.000 poin reputasi. Kelihatannya, karena aku udah pakai emas dan perak dari gudang harta, buat menyelamatkan hidup rakyat jelata. 100.000 poin reputasi. Semoga ini cukup buat nembus ke ranah fenomena langit. Sistem, pakai semuanya sekarang. Grandmaster tingkat 5. Grandmaster tingkat 6. Grandmaster tingkat 7. Gila, cepat banget peningkatannya. Grandmaster tingkat 9. Ranah fenomena langit, tembuslah. Sepertinya Pangeran ke-9 baru saja berhasil menerobos. Aura tekanannya benar-benar mengerikan. Sebenarnya dia sudah berhasil menerobos sampai ke ranah apa? Selamat kepada Pangeran ke-9 atas keberhasilannya menguasai jurus sakti ini. Bagus, turnamen Tianlong. Aku, Qin Min datang. Xiao Jiangle, kamu bilang batasku cuma sampai ranah Xiantian kan? Kalau begitu, sekarang bakal kutunjukin kekuatan asliku yang sebenarnya. Kat, ada apa? Entahlah, tiba-tiba saja. Tiba-tiba ada rasa tertekan yang aneh banget. Mungkin kakak cuma kecapekan karena belakangan ini terlalu keras berlatih. Ya, turnamen Tianlong bakal dimulai 5 hari lagi. Setelah ini, aku mau santai-santai dulu aja. Nggak usah latihan dulu untuk sementara waktu. Hari ini, mari kita coba kekuatan domain bela diriku. Baiklah. Akhirnya, kembali juga ke ibu kota. Turnamen Tianlong masih 5 hari lagi, baru dimulai. Nggak perlu buru-buru juga. Masih ada waktu 5 hari sebelum turnamen Tianlong dimulai. Selain Qin Hai yang lumayan punya kemampuan, orang lain di mataku cuma kayak semut yang nggak ada apa-apanya. Tentu saja, Qin Hai sendiri cuma kayak semut yang ukurannya sedikit lebih besar aja. Turnamen Tianlong, satu-satunya yang menjadi ancaman bagiku hanyalah Qin Shan. Tapi, baru-baru ini, aku sudah berhasil menembus level 3 ranah Grandmaster. Qin Shan, kau kan cuma berada di level 2 ranah Grandmaster. Kakakku, kamu sepertinya tidak tahu kalau aku sudah menembus level 3 ranah Grandmaster. Kepala keluarga, saat ini keluarga Li dan keluarga Xiao sudah memihak pangeran pertama. Keluarga Wei juga mendukung pangeran ketiga. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, kita juga harus segera menentukan pilihan. Tetua Agun, bagaimana pendapatmu? Apa yang sebaiknya keluarga Jian kita lakukan? Menurutku, kita bisa melakukan aliansi pernikahan dengan pangeran kedua. Apalagi, pangeran kedua sudah lama mengagumi nona muda. Ditambah lagi, kekuatan pangeran kedua sangat sulit diukur. Aku yakin pangeran kedua pasti akan berhasil merebut tahta. Tetua Agun, tapi ada satu hal, silakan katakan, kepala keluarga. Apakah Tetua Agung sudah lupa? Keluarga Jian dan keluarga Xiao kita sama-sama memiliki pertunangan dengan pangeran ke-9. Dulu kita sudah berjanji pada Liu Fei. Putri dari kedua keluarga kita akan menikah dengan pangeran ke-9 di saat yang bersamaan. Kepala keluarga, keadaan sekarang sudah berubah. Pangeran ke-9 itu cuma sampah tidak berguna. Dia sama sekali tidak pantas bersanding dengan nona muda. Tanpa Liu Fei, keluarga Jian dan keluarga Xiao kita nggak bakal pernah ada. Soal pembatalan pertunangan keluarga Xiao itu, kepala keluarga juga pasti sudah tahu kan? Soal itu, aku tentu saja sudah tahu. Makanya, dengan menjodohkan Nona dengan pangeran kedua, pasti bakal membangkitkan kembali keluarga Jian kita. Nona juga pasti bakal setuju. Ayah, Tetua Agung, Qing Yao, pas banget kamu datang. Kebetulan ada hal penting yang mau kita bahas. Qing Yao, untung kamu di sini. Ayo kita bicarakan bareng-bareng, katakan saja. Ada masalah apa? Sekarang keluarga Xiao sudah memihak pangeran pertama. Sementara keluarga Wei didukung oleh kekuatan keluarga ibu pangeran ketiga. Keluarga Jian kita juga harus segera menentukan pilihan. Tetua Agung, pilihan apa yang harus diambil oleh keluarga Jian kita? Qing Yao, kamu pasti sudah tahu kan? Xiao Qianyul pergi ke prefektur Yanzhou untuk menemui pangeran ke-9.
dan membatalkan pertunangan mereka. Benar kan? Iya, aku tahu soal itu. Sekarang Pangeran ke-9 sudah kembali. Lalu, terus kenapa? Kami ingin kamu juga membatalkan pertunanganmu dengan Pangeran ke-9. Kamu itu genius dalam dunia bela diri. Sedangkan Pangeran ke-9 cuma sampah yang gak berguna. Ketua Agun, keputusan Xiao Qianyu untuk membatalkan pertunangan. Itu, karena dia orang yang gak tahu terima kasih dan egois. Kalau aku juga melakukan hal yang sama, maka aku, Jiang Qingyao, bukannya sama saja menjadi orang yang gak tahu balas budi. Ayah, putri Anda ini bisa mencapai puncak ranah Grandmaster. Itu semua berkat Paman Liu Fei yang dulu melatih dan membentuk bakatku sendiri. Qingyao, apa yang kamu katakan memang tidak salah. Tapi situasi sekarang sudah berubah. Qingyao, lalu bagaimana keputusanmu? Aku tidak akan pernah mau dijodohkan dengan pangeran kedua. Dan aku tidak akan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Gak peduli seperti apapun keadaan pangeran ke-9 sekarang. Aku akan tetap menikah dengannya. Tapi, Qingyao, kalau kamu bersikap begini, kamu bisa menghancurkan keluarga Jiang kita. Urusanku, biar aku sendiri yang menentukan. Lagi pula, aku gak tahu bagaimana busuknya kelakuan pangeran kedua. Aku tidak akan pernah sudi menjadi wanita picik seperti Xiao Qianyu. Ayah, tolong jangan bahas masalah ini lagi. Kalau kita sampai bertindak menjijikkan seperti keluarga Xiao, kalau begitu, kita juga bakal dicap sebagai orang yang tidak tahu balas budi. Aduh, keluarga Jiang kita kayaknya bakal tamat. Dia malah lebih memilih menikah dengan si pecundang. Suatu hari nanti, kamu pasti bakal menyesali pilihanmu hari ini. Coba aku rasakan dulu, seberapa hebat para master di ibu kota. Barusan itu sensasi apa ya? Tadi rasanya ada embusan aura, aneh banget. Mungkin aku saja yang terlalu overthink. Kesadaran jiwaku sudah memindai seluruh ibu kota. Orang terkuat di ibu kota ternyata cuma di tingkat Grandmaster. Kayaknya dengan ranah Tiangxiangku saat ini, aku benar-benar tidak tertandingi. Memang benar-benar kecantikan yang bisa meruntuhkan kota. Dua anjing piaraan Qianshen, turun kalian. Pangeran 9, lu lumayan bergaya-gaya di prefektur Yunzhou. Berani-beraninya lu nyentuh orangnya Pangeran 8. Bahkan berani ngehadang uang kiriman Pangeran 8. Hari ini, kami bakal ngehancurin kultivasi Xiantian lu. Masih mengira kalau aku cuma berada di ranah Xiantian? Padahal mereka tidak tahu kalau aku sudah tidak tertandingi di dunia ini. Bener-bener cari mati, tunggu dulu. Itu Jiang Qingyao dari keluarga Jiang. Ngapain dia ke sini? Berdasarkan ingatan dari pemilik tubuh asli, Jiang Qingyao ini ternyata juga punya ikatan pertunangan denganku. Harus kuakui, ibuku memang sangat baik kepadaku. Dua wanita tercantik di ibu kota sama-sama bertunangan denganku. Tapi untuk apa Jiang Qingyao datang ke tempatku sekarang? Jangan-jangan, dia juga mau membatalkan pertunangan. Inyah kalian, Pangeran 8, biar kami berdua yang memberi pelajaran pada si pecundang ini. Jadi, kami mohon Nona Jiang jangan ikut campur. Kalian budik piye? Aku bilang Enya. Pangeran 9, kali ini lu beruntung. Malam ini, ada Nona Jiang yang melindungin lu. Pangeran 9, ku dengar kamu berhasil menembus ranah Xiantian. Bahkan kamu juga membunuh Gubernur Sumu, serta membongkar korupsi dana bantuan bencana untuk menolong para korban. Aku lumayan kagum, sih. Nona Jiang pasti datang ke sini bukan cuma buat membahas hal itu. Tentu saja bukan. Tapi ada hal lain, Pangeran 9. Ini pil Peiyuan. Ambillah untuk kamu konsumsi, bukan untuk mempermainkanmu. Aku mengerti. Nona Jiang, apa Anda juga ke sini untuk membatalkan pertunangan kita? Pangeran ke-9, Anda pikir saya, Jiang Qingyao, ini orang yang seperti apa? Pangeran tidak perlu khawatir. Saya, Jiang Qingyao, sama sekali bukan orang oportunis yang cuma mencari keuntungan. Jiang Qingyao ini, ternyata dia bukan datang untuk membatalkan pertunangan. Tenang saja, Pangeran. Begitu turnamen Akbar Qianlong selesai, saya akan menikah dengan Anda. Anda tidak mempermasalahkan bakat ampas saya ini. Padahal Anda adalah seorang pendekar hebat di puncak tingkat Grandmaster. Kalau dulu bukan, karena Liu Fei, keluarga Jiang tidak akan bisa sebesar sekarang. Keluarga Xiao benar-benar tidak tahu balas budi. Xiao Qianyu itu oportunis yang bermuka dua. Tapi saya tidak seperti itu, langkah yang diambil Jiang Qingyao ini benar-benar cerdas. Kudengar Qin Lai selalu menyukaimu. Penolakanmu kali ini, kalau pangeran kedua nanti berhasil merebut tahta, keluarga Jiangmu, bukannya bakal kehilangan kesempatan untuk menjadi klan nomor 1. Apa nanti kamu tidak akan menyesal? Pangeran ke-9, di mata Anda, ngapa saya, Jiang Qingyao, seburuk itu, sampai tega berbuat serendah itu?
Karakter Nona Jian memang sangat baik. Karakter Pangeran ke-9 juga sangat baik. Pangeran berhati mulia dan murah hati. Tidak bisa dibandingkan dengan pangeran-pangeran lainnya. Ini juga alasan utama saya memilih Pangeran ke-9. Nona Jiang terlalu memuji. Pangeran, tenang saja. Besok saya akan mengumumkan bahwa keluarga Jiang resmi berpihak kepada Pangeran ke-9. Dan saya, Jiang Qingyao, juga akan menikah dengan Pangeran ke-9. Pangeran ke-9. Di turnamen Akbar Qianlong nanti, saya tidak menuntut Anda untuk memenangkan peringkat apapun. Cukup anggap turnamen itu sebagai ajang latihan saja. Jiang Qingyao ini memang jauh berbeda dan tidak selevel dengan perempuan murahan seperti Xiao Qiangyue. Kalau begitu, aku tidak boleh membuat dia kecewa. Besok, datanglah ke tempat latihanku. Aku akan memberimu beberapa petunjuk tentang bela diri, serta obat spiritual dari gudang pusaka keluarga Jiangku. Akan kuberikan kepadamu untuk dikonsumsi nanti. Jiang Qingyao memang sangat baik. Dia adalah wanita yang hebat, sama seperti Hong Lin. Baiklah, besok aku pasti datang. Aku tunggu kamu, Pangeran 9. Hari sudah semakin larut. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan, Nona Jiang. Aku tidak akan mengantarmu. Keluarga Jiangmu benar-benar pintar mengambil langkah. Turnamen Qianlong akan menjadi awal dari jalan tak terkalahkanku. Saat itu tiba, aku juga akan mendapatkan banyak reputasi. Sekarang, saatnya membereskan dua anak buah Qin Sheng itu. Jiang Qingyao. Dia malah melindungi Pangeran 9, yang bakatnya ampas begitu. Han PH, kalian berdua, aku sudah menunggu lama sekali. Oh, ternyata si Pangeran 9 yang gak punya bakat ini. Kenapa Pangeran 9 yang gak bisa kultivasi? Apa maksudmu menghalangi jalan kami? Tentu saja untuk menghabisi kalian. Haha. Pangeran 9, kamu sadar gak sih lagi ngomong apa? Pangeran 9, kalau bukan karena dilindungi Nona Jiang, memangnya kamu masih bisa berdiri di sini? Gak disangka kamu malah berani nyamperin kita, Pangeran 9. Karena kamu gak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau kamu celaka. Kak, kamu gak apa-apa. Bagaimana mungkin? Hanya dengan sekali lambaian tangan, seluruh tulang di tubuhku hancur lebur. Padahal aku ini seorang Grandmaster. Dia sebenarnya ada di tingkat kultivasi apa? Han Lin, cepat pergi. Dia terlalu mengerikan. Cepat lari. Kalian masih berpikir kalau aku ini Pangeran 9 yang dulu? Ngeri, energi vitalnya mengerikan sekali. Mau kabur. Pangeran 9 sama sekali bukan cuma pendekar Xiantian. Dia bahkan jauh lebih kuat daripada Pangeran 8. Han Ling, kamu gak akan bisa lolos. Pangeran 9, aku salah. Kamu bukan tahu kamu salah. Tapi kamu tahu kamu bakal mati. Pangeran 9, ampuni aku. Aku rela melayanimu di ranjang. Kamu memang lumayan cantik. Malam ini, aku sepenuhnya milik Pangeran 9. Sayang sekali, aku tidak kekurangan wanita cantik di sisiku. Han PH, sebagai bawahan Qin Xian, kamu juga sudah melakukan banyak sekali kejahatan selama bertahun-tahun ini. Jadi, Pangeran 9, Anda sudah kembali. Pangeran 8, Qin Sheng itu benar-benar jahat sekali. Pangeran 9, bagaimana kalau kita langsung serbu saja ke sana? Tidak usah terburu-buru. Biarkan dia hidup 2 hari lagi. Tunggu sampai turnamen Qianlong dimulai. Pangeran 9, aku tidak menyangka Nona Jiang ternyata orang yang sangat baik. Jiang Qingyao, wanita itu memang lumayan juga. Pilihannya memang sangat tepat. Benar, dia bahkan sangat mengkhawatirkan Pangeran 9. Kalau dia tahu Pangeran 9 sudah menembus ranah fenomena surga, entah seperti apa ekspresi wajah Nona Jiang nanti. Besok aku akan pergi menemuinya. Nona, Pangeran 9 sudah datang. Pangeran 9, mari ikut aku. Wah, luar biasa, semuanya obat spiritual berkualitas tinggi. Pangeran 9, obat spiritual tingkat tinggi ini bisa memurnikan ki sejatimu. Ambillah dan konsumsilah dengan baik. Aku sendiri sudah berada di ranah fenomena surga. Semua ini sebenarnya tidak berguna bagiku. Tapi, aku tidak boleh menyia-nyiakan niat baiknya.
Terima kasih banyak, Nona Jiang. Pangeran 9, tidak perlu sungkan begitu. Aku ini tunanganmu. Sudah sewajarnya, aku selalu memikirkan dirimu. Jiang Qingyao bukan cuma cantik, tapi sifatnya juga luar biasa baik. Dia benar-benar wanita yang hebat. Nona Jiang begitu baik pada pangeran ini. Sepertinya aku harus berjuang di turnamen Qianlong nanti. Dan merebut posisi nomor 1. Hanya dengan begitu aku bisa membalas kebaikan Nona Jiang. Pangeran 9 punya niat seperti itu saja sudah sangat bagus. Tapi pangeran pertama, pangeran kedua, dan pangeran ketiga, mereka semua sudah mencapai ranah Grandmaster. Kekuatan mereka benar-benar di luar dugaan. Cuma ranah Grandmaster. Mereka tak lebih dari sekadar semut. Lalu, bagaimana kalau aku benar-benar berhasil menjadi nomor 1? Kalau begitu, Pangeran 9 akan menjadi Kaisar Agung Dachan. Dan aku pun akan menjadi Ratu negeri ini. Keluarga Jiangku juga akan menjadi keluarga nomor 1 di Dachan. Tapi itu jelas mustahil sih. Ya siapa tahu ada kesempatan, kan? Pangeran-pangeran yang lain itu kuat banget. Sedangkan Pangeran 9 baru di ranah Xiantian. Tenang aja, kamu, Jiang Qingyao, pasti bakal jadi permaisuri kok. Iya, Nona Jiang. Kamu kan udah di puncak ranah master. Harusnya bentar lagi tembus ke ranah Grandmaster kan? Ranah Grandmaster itu susahnya setengah mati. Pangeran 9, kamu kan belum sampai ke ranah master. Kamu gak bakal paham jurang pemisah yang begitu besar antara master dan Grandmaster. Ya udahlah, mending gak usah kasih tahu dia dulu tingkatanku yang sebenarnya. Tapi aku yakin Nona Jiang pasti bisa kok tembus ke ranah Grandmaster. Kalau ada buah naga api yang bisa membantuku. Hanya butuh beberapa jam saja bagiku untuk langsung tembus ke ranah Grandmaster. Buah naga api. Apaan tuh? Sejenis harta karun surgawi yang langka. Adanya di lembah Wangfeng. Tapi masalahnya, buah naga api itu dijaga sama seekor monster buas. Kekuatannya kuat banget. Besok aku mau coba ke sana buat memastikannya. Halah, cuma monster biasa. Memangnya sekuat apa sih? Nona Jiang, gimana kalau aku ikut pergi bareng kamu? Gak bisa, Pangeran 9. Monster itu liar dan ganas banget. Aku sendiri pun belum tentu bisa mengalahkannya. Gak apa-apa kok, aku bakal terus ngekor di belakangmu. Ya sudahlah, bawa Pangeran 9 buat nambah pengalaman, juga gak ada salahnya. Tapi nanti Pangeran 9 gak boleh lari kemana-mana ya. Pokoknya harus tetap berada di dekatku. Aneh, padahal Pangeran 9 cuma ada di ranah Xiantian. Tapi kenapa kecepatannya sama sekali gak kalah dibanding aku ya? Wah, ternyata gerakanmu cepat juga ya, Pangeran 9. Akun S, biasa aja kok. Nah, di depan itu lembah Wangfeng. Binatang spiritual di sana menyebut dirinya Tuan Macan. Dia sudah menguasai tempat ini selama 100 tahun. Sifatnya kejam banget. Kayaknya kita bakal menghadapi pertarungan sengit nih. Pangeran 9, cepat lihat itu. Itu dia buah naga apinya. Buah naga api ini beneran harta karun surgawi yang luar biasa. Iya, kalau sampai pangeran-pangeran lain tahu, mereka pasti bakal saling sikut dan berebut sampai mati. Tapi di sekitar buah naga api ini, itu pasti dijaga ketat sama monster buas. Kayaknya Tuan Macan lagi pergi cari makan deh. Sekarang kesempatan emas buat ngambil buah naga apinya. Lancang banget. Berani-beraninya menginjakkan kaki di wilayah kekuasaan Dewa Macan. Pangeran ke-9, ini adalah binatang spiritual macan halilintar. Kekuatannya setara sama Grandmaster manusia. Pangeran ke-9, sebentar lagi bakal ada pertarungan sengit. Pangeran mending mundur dulu. Buah naga api ini, aku terima dengan senang hati ya. Dia di ranah fenomena langit. Kultivator legendaris ranah fenomena langit. Gak nyangka di kerajaan Dachan, ada orang yang bisa mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Seorang master fenomena langit yang menguasai ranah bela diri. Pangeran ke-9, cepat mundur. Itu macan halilintar. Ternyata binatang kayak kamu cukup tahu diri juga. Pangeran ke-9, ampuni nyawa hamba. Hamba bakal langsung ambilin buah naga api itu buat pangeran. Pangeran ke-9, kita berdua tampaknya punya takdir yang baik. Buah naga api ini, hamba persembahkan buat pangeran. Loh, kok bisa begini? Terima kasih banyak, Dewa Macan, atas buah naga apinya. Aduh, jangan panggil Dewa Macan. Nona manis, panggil aja aku macan kecil. Sudahlah, Nona Jiang. Ayo kita pergi. Buah naga apinya, gampang banget didapetin. Rasanya beneran kayak mimpi. Hormat hamba mengiringi kepergian Pangeran ke-9. Nona Jiang, ini buat kamu. Dengan buah naga api ini, aku akhirnya punya kesempatan buat terobosan ke ranah Grandmaster. Makasih banyak, Pangeran ke-9. Kamu kan tunanganku. Nggak usah sungkan. Pangeran tenang aja. Begitu Qingyao berhasil jadi Grandmaster, aku bakal ngelindungin kamu seumur hidupku. Ngelindungin aku. Gadis ini masih nggak tahu ya, kalau aku ini kultivator fenomena langit. Nggak lama lagi, aku bahkan bisa menembus ranah Dewa Bumi.
Tapi, aku heran deh. Macan halilintar yang terkenal kejam itu. Kok bisa-bisanya langsung nyerahin buah naga api gitu aja? Benar-benar gak masuk akal buatku. Kan si macan imut itu tadi udah bilang. Kalau dia dan aku punya takdir yang bagus. Tapi ini beneran kayak mimpi indah banget. Bener-bener kayak mimpi Nona Jiang. Mending kamu buruan meditasi khusus buat nerobos ke ranah Grandmaster Deck. Baik, Nona Jiang. Kalau begitu, aku pamit duluan ya. Pangeran ke-9, tunggu sebentar. Nona Jiang, kok panggil gitu sih? Kan aku ini tunanganmu. Masa masih panggil Nona Jiang terus? Panggil saja aku King Yao, ya. Itu, arah kediaman keluarga Jiang. Baru juga lewat beberapa jam. Jiang King Yao sudah berhasil menembus ranah Grandmaster Agung. Dia memang berbakat banget sih. Pastinya dong. Kalau enggak, mana mungkin dia bisa jadi tunangan Anda, Pangeran ke-9. Hong Lin. Ini, ambil obat spiritual ini dan segera konsumsi. Terima kasih banyak, Pangeran ke-9. Jangan-jangan King Yao sedang mencoba menembus ranah Grandmaster Agung. Kalau dia beneran berhasil, keluarga Jiang kita bakal punya satu lagi jenius tiada tanding. Akhirnya, aku berhasil menembus ranah Grandmaster Agung. Ini semua berkat buah naga api pemberian Pangeran ke-9. Tapi aneh banget ya, Tuan Macan itu kan binatang buas yang terkenal sangat kejam. Kenapa Tuan Macan itu malah memberikan buah naga api itu kepada Pangeran ke-9? Terlebih lagi, rasanya si Tuan Macan itu kelihatan takut banget sama Pangeran. Bener-bener aneh deh. Jangan-jangan, Pangeran ke-9 itu sebenarnya master hebat yang menyembunyikan kekuatannya. Tapi kan Pangeran baru mencapai ranah Xiantian. Pasti cuma perasaanku saja. Ayah, aku sudah berhasil menembus ranah Grandmaster Agung. King Yao, kamu memang benar-benar jenius kebanggaan keluarga Jiang kita. Sekarang setelah kamu menjadi Grandmaster Agung, Pangeran ke-9 yang ampas itu makin gak pantas bersamamu. Gila, hawa dinginnya mengerikan banget. Apa ini tekanan aura seorang Grandmaster Agung? King Yao, tenang dulu, jangan emosi. Kalau bukan karena Pangeran ke-9, aku nggak bakal bisa seperti sekarang. Siapapun yang berani menjelek-jelekan calon suamiku lagi, jangan salahkan kalau pedang embun es milikku ini bertindak kejam. Pangeran kedua. Bagaimana hasilnya? Apa Jiang King Yao bersedia menjadi wanitaku? Pangeran kedua. Jiang King Yao menolak lamaran Pangeran kedua. Kamu bilang apa? Keluarga Jiang baru saja merilis pengumuman resmi. Jiang King Yao menolak membatalkan pernikahannya dengan Pangeran ke-9. Nona Jiang bahkan bilang, begitu turnamen Qianlong selesai, dia akan langsung menikah dengan Pangeran ke-9. Jiang King Yao, kok kamu mau-maunya sih menikah dengan pecundang seperti dia? Bagus, Jiang King Yao pasti bakal menyesal setengah mati. Ada berita paling baru nih. Si jenius dari keluarga Jiang, Jiang King Yao, menolak lamaran Pangeran kedua. Harus menarik juga. Dia bahkan bilang kalau setelah turnamen Qianlong selesai, dia akan tetap menikah dengan Pangeran ke-9. Apa, Jiang King Yao masih tetap mau menikah dengan si pecundang Qin Min? Jiang King Yao ini biasanya pintar banget. Tapi kok kali ini bisa sebodoh ini sih? Pecundang yang bahkan tidak sudi kulirik saja, dia malah mau menikahinya. Ternyata aku yang terlalu tinggi menilai Jiang King Yao. Jiang King Yao itu wanita yang sangat pintar. Dan wanita sepintar dia menolak lamaran Qin Hai. Lalu tetap memilih si pecundang Pangeran ke-9? Apa jangan-jangan si pecundang Pangeran ke-9 itu punya sesuatu yang luar biasa? Gak mungkin kan dia malah bakal jadi musuh terberatku? Muka Pangeran pertama langsung hijau karena berasa ditikung. Orang seperti apa Qin Ming itu? Aku, Xiao Qianyu, tahu sangat jelas. Dia itu benar-benar pecundang sejati. Dia ikut turnamen Qianlong cuma bakal jadi bahan tertawaan orang saja. Benar sekali, Pangeran pertama. Anda tenang saja. Dengan bakat tulang sampah yang dimiliki Qin Ming, dia tidak akan sanggup bertahan, bahkan sampai 10 jurus di turnamen Qianlong. Kalau sampai dia bisa bertahan melewati 10 jurus, aku, Xiao Qianyu, berani makan kotoran di depan umum. Menurutmu, kenapa Jiang King Yao dari keluarga Jiang masih tetap memilih Qin Min? Aku selalu merasa kalau Pangeran ke-9 itu tidak sesederhana itu. Ayah, dia itu cuma pecundang dengan tingkat kultivasi ranah Xiantian. Apanya yang luar biasa dari dia? Tapi si jenius keluarga Jiang, Jiang King Yao, bersikeras sekali ingin menikah dengan Pangeran ke-9. Ini benar-benar tidak wajar. Ayah terlalu khawatir. Iya, ayah cuma terlalu banyak pikiran saja. Salah melangkah satu kali saja, kita bisa kalah total. Bagaimana kalau kita coba memperbaiki hubungan kita dengan Pangeran ke-9? Qian Yui, bagaimana menurutmu? Percayalah pada insting putri Anda ini. Putri Anda ini tidak pernah salah kalau menilai orang. Di turnamen Qianlong nanti, Pangeran pertama pasti akan menyapu bersih semua lawannya. Ya udah, aku nurut kata kamu aja. Semoga klan Xiao kita bisa bangkit dan jadi keluarga nomor 1.
9. Kok pas balik ke ibu kota lo nggak langsung nyari gue Sin? Berdasarkan ingatan gue, pangeran ketujuh, Kim Chon, adalah orang yang paling baik sama gue. Sifatnya juga yang paling asik dan loyal. Ini kan gue baru aja mau nyari kakak ketujuh. Han, ayo. 9. Gue traktir lo minum. 9. Semua yang lo lakuin di prefektur Yunso, gue udah tahu kok. Kerja bagus, lo keren banget. Tapi besok itu turnamen Qianlong. Kalau lo sampai berhadapan sama Qin Xian, lo bener-bener harus hati-hati. Di mata gue, Qin Xian itu gak ada bedanya sama anjing liar di pinggir jalan. Ayo 9, mari kita minum sepuasnya. Gue paling suka nongkrong bareng Eo. Orang-orang lain itu munafik semua, gak ada yang benar. Oh, ternyata Nona Jiang. 9. Si cantik Nona Jiang udah datang nyariin lo nih, kebetulan gue masih ada urusan dinas. Nona Jiang, silakan ngobrol santai ya sama 9. Pangeran 9, mau jalan-jalan keluar sebentar? Tuh boleh. Selamat ya, udah berhasil tembus ke tingkat Grandmaster. Ini semua berkat bantuan Pangeran 9, makanya aku bisa tembus tingkat Grandmaster. Besok adalah turnamen Qianlong. Pangeran 9, kamu harus hati-hati ya. Tenang aja, nggak usah khawatir. Kamu mau peluk aku nggak? Turnamen Qianlong pasti bakal seru banget. Iya, bener banget. Salam, Ayahanda Kaisar. Hari ini Kekaisaran Dachang memulai turnamen Qianlong. Siapapun yang berhasil jadi nomor 1, dialah yang akan menjadi penguasa baru Kekaisaran Dachang. Tahta Kaisar ini sudah pasti jadi milikku. Aku, Qin Hai, adalah penguasa yang sebenarnya. Nggak akan ada yang bisa merebutnya. Qin Shan, di pertarungan ini, aku pasti bakal mengalahkanmu. Pangeran Sulung pasti bakal menyapu bersih semua lawan. Sekarang, mari kita umumkan aturan pertandingannya. Semua pangeran lain sudah berkumpul. Tapi kenapa Pangeran 9 belum kelihatan juga? Turnamen Qianlong kali ini akan menggunakan sistem gugur. Para pangeran sekalian, harap bersiap-siap. Silakan undi lawan kalian masing-masing. Pemenang akan lanjut ke babak berikutnya. Akhirnya dimulai juga, kalian semua gak lebih dari sekadar semut. Aku akan membuat kalian menyaksikan betapa mengerikannya pangeran ini. Selain Qin Shan yang lumayan punya kemampuan, yang lainnya cuma sampah. Qin Shan, Qin Hai, aku akan menunjukkan kepada kalian kekuatanku yang sebenarnya. Menarik, bagus. Kali ini, namaku pasti bakal langsung terkenal. Bakal jadi pertarungan yang sangat sengit. Menarik sekali, Yang Mulia. Sepertinya Pangeran ke-9 belum juga tiba. Kalau begitu, mari kita tunggu si 9, Ayahanda. Si 9 itu cuma sampah. Buat apa kita nungguin dia? Kudengar si cantik jelita dari keluarga Jiang malah mau nikah sama si 9. Si sampah itu. Bahkan gak mau nikah sama kakak kedua. Jiang Qingyao itu cuma perempuan bodoh yang gak tahu diri. Nanti dia bakal berlutut sambil memohon agar aku sudi menerimanya. Tapi aneh ya. Kok si 9 belum muncul juga? Qin Ming si sampah itu sudah mengacaukan rencanaku di wilayah Yunzhou. Makanya 2 hari lalu, aku sudah mengirim orang untuk membuatnya cacat. Jelas saja dia gak bisa datang ke sini. Pangeran ke-8 memang luar biasa. Tapi anehnya, Han Ling. Kenapa kakak beradik Han Ling belum kembali juga untuk menemui ayahku? Menurutku kamu terlalu khawatir. Lihat saja si ampas ini. Pangeran ke-9 bahkan gak berani datang ke turnamen Qianlong. Ranah Tiangxia tingkat 2, lumayan juga. Pangeran ke-9, turnamen Qianlong sudah dimulai. Baiklah, semua bukti kejahatan para pangeran ada di sini. Ternyata mereka benar-benar melakukan segala macam kejahatan. Di turnamen Qianlong nanti, sekalian saja aku tegakkan keadilan atas nama langit. Ayahanda, tidak perlu menunggu si sampah 9 itu lagi. Ayahanda, buat apa menunggu si ampas itu lagi? Hanya buang-buang waktu saja, aku datang. Salam, Ayahanda. Baguslah, yang penting kamu datang, 9. Bocah nakal, apa kamu ketiduran? Hal. Yang penting kamu sudah datang. Wah, kakak ke-7 datangnya cepat banget ya. Pangeran ke-9. Gak peduli gimana pun pertandingannya nanti, aku bakal tetap jadi milikmu. Tenang aja, Jiang Qingyao, keputusan lu milih si sampah itu. Begitu turnamen Qianlong selesai, lu bakal langsung gua rebut. Cuma Ranah Xiantian. Datang ke sini pun cuma bakal mempermalukan diri sendiri. Ada apa ini? Si sampah itu kok bisa ke sini? Bukannya dia udah dilumpuhin sama anak buah gua. Kok dia masih bisa datang ke sini? Fu Han bisa dapat peringkat pertama di turnamen Qianlong. Kan bakal langsung jadi penguasa kerajaan Dachang. Bener banget, baguslah kalau begitu. Nanya ginian gak ada gunanya buat sampah kayak lu. Memangnya lu pikir lu bisa dapat peringkat pertama? Konyol banget. Pangeran ke-9, silakan ambil undiannya duluan. Jenderal Ning, gak usah pakai undian segala, ribet banget. Kecuali kakak ke-7ku. Kakak-kakakku yang lain cuma sampan di mataku. Gua, Qin Ming, hari ini bakal nantang kalian semua sendirian. Pangeran ke-9, lu bilang apa?
Nantang kita semua sendirian, menarik juga. Ini bocah cari mati apa? Nantang kita semua sendirian, pasti lagi ngimpi nih anak. Bener-bener gak tahu diri. Pangeran ke-9 kenapa sih? Adik 9, cepetan turun. Gara-gara lu kayak gini, semua orang bisa tersinggung. Si Qin Ming ini pasti udah gila. Si 9 sampah. Lu sadar gak sih sama apa yang baru lu umungin? Gak dengar. Sini gua ulangi sekali lagi. Gua bilang, kalian semua yang ada di sini cuma sampah. Apa lu bilang? Gak tahu dari mana dia dapet rasa padi kayak itu. Konyol banget sih. Sok kuat banget. Bener-bener cari mati. Pangeran ke-9 ... dia hari ini sebenarnya kenapa sih? 9, lu tur baru ranah Xiantian aja belagu. Duh, lu jangan kayak gitu dong. Siapa nih yang mau dukung gua? Si 9 ini kenapa tiba-tiba jadi gila gini sih? Si 9 ampas. Gak nyangka gua, lu pergi ke prefektur Yunzhou selama 3 bulan. Lu malah jadi makin songong gini. Sini, biar abang ke-8 lu ini kasih lu pelajaran berharga. Dasar lu ampas. Baguslah, hari ini gua bakal bikin lu cacat sekalian. Terus habis itu, gua rebut Hongling. Semuanya cuma semut. Gak seru banget. Pangeran 9, hati-hati. 9, lu harus waspada. Kalau nggak kuat, langsung nyerah aja. Grandmaster tingkat 6 mah nggak lebih berharga dari anjing liar di pinggir jalan. 9, gua sebenarnya agak heran ya. Padahal gua udah nyuruh Har, bersaudara buat habisin lu. Tapi lu kok malah masih bisa ikutan turnamen Qianlong sih? Halah ya sudahlah, gua sendiri yang bakal bikin lu cacat. Lagian Grandmaster tingkat 6 masih lebih rendah daripada anjing. Lu tuh cuma bocah ranah Xiantian remet. Bener-bener gak tahu diri, siapa sih yang bikin lu seberani dan sesomong ini? Gila, kuat banget. Ada apa ini? Bagaimana mungkin? Ada apa ini? Dia bisa bikin 8 luka parah cuma dalam sekali pukul? Kok bisa? Bukannya dia cuma di ranah Xiantian. Hah? Situasi macam apa ini? Kayaknya dia dapat hoki atau keberuntungan tak terduga di luar sana. Tapi kekuatan receh kayak gini di depan gua, Qin Shan, tetap aja nggak lebih dari seekor semut. Mantap gua, Jiang Qingyao, emang nggak salah pilih orang. Sekali pukul langsung bikin Qin Shan terpental. Padahal Qin Shan itu Grandmaster tingkat 6. Apa si 9 udah sampai ke ranah Grandmaster tingkat 7? Gila, mantap banget. Kak, ini sebenarnya ada apa sih? Kok si pangeran ampas ini tiba-tiba bisa sampai ke Grandmaster tingkat 7 sih? Halah, cuma Grandmaster tingkat 7 doang. Kalau dibandingin sama pangeran pertama, itu cuma kayak kunang-kunang yang sok-sokan mau nyaingin terangnya rembulan. Pantas aja si 9 beban ini belagu banget. Ternyata udah masuk Grandmaster tingkat 7. Tapi apa perlu sesomong ini? Pada ngira gua cuma Grandmaster tingkat 7 ya? Kocak banget. Masa pangeran kayak gua selemah ini sih? Biar gua temenin kalian main santai aja. Selanjutnya, siapa yang berani maju lawan gua? Si nomor 9. Dari yang tadinya ampas, lu bisa tembus ke Grandmaster tingkat 7. Memang gak gampang sih. Sekarang biar kakak keenam lu ini yang ngasih pelajaran. Asal lu tahu ya, kakak keenam lu ini udah di ranah Grandmaster tingkat 8. Hari ini gua bakal habisin lu. Pangeran 9, hati-hati. Qingyao, tenang aja. Grandmaster tingkat 8 mah cuma kayak semut doang buat gua. Bener-bener gak tahu diri lu. Sikap belagu lu itu harus dibayar mahal. Arga. Tebasan api pembelah langit. Qin Ming tamat, gawat. Pangeran 9 dalam bahaya. Awas, cepat menghindar. Kena serangan ini, bocah itu pasti mati. Gimana bisa kayak gini? Kekuatan gua, mana mungkin bisa dipahami sama semut-semut kayak kalian? Kan udah gua bilang, level Grandmaster itu cuma pecundang. Gak mungkin. Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan-jangan tuh Pangeran 9 nanti punya peluang buat tembus ke ranah Grandmaster. Gila, ternyata Pangeran 9 jago banget nyembunyiin kekuatannya. Gak nyangka dia bisa sekuat ini. Selama ini bener-bener gak kelihatan. Ternyata si ampas ini sengaja pura-pura lemah selama ini. Wah, makin seru nih. Halah, cuma badut caper doang. Berikutnya, siapa lagi yang mau maju lawan gua? Biar gua yang maju, gua juga. Grandmaster tingkat 9, terlalu lemah. Qin Ming, lu kayaknya udah terlalu belagu ya. Hari ini kami bakal nunjukin rasanya dihajar.
Kalian itu kayak semut yang mau robohin pohon besar. Kalian tuh nggak tahu apa-apa soal gua. Hari ini, tekanan aura gua bakal melindas dua orang, Qin Tai dan Qin Hu. Dia, Great Grandmaster. Apa? Great Grandmaster. Great Grandmaster. Pangeran 9 ternyata seorang Great Grandmaster. Ayah lihat sendiri kan? Pangeran 9, dia seorang Grandmaster. Mana mungkin? Bagaimana bisa dia menerobos ke ranah Grandmaster? Si sampah itu, mana mungkin bisa jadi Grandmaster? Aku, Xiao Qianyue. Si jenius tingkat tinggi saja belum bisa menerobos ke ranah Grandmaster. Sebenarnya, bagaimana cara dia melakukannya? Anakku, jalan keluarga Jiang kita sekarang terbuka lebar. Siapa tahu, Pangeran 9 benar-benar punya harapan untuk bersaing dengan para pangeran Grandmaster lainnya. Beberapa waktu lalu, bukannya dulu kalian menentangku menikah dengan Pangeran 9? Itu karena pandangan kami yang terlalu sempit. Tidak sehebat penglihatanmu, anakku. Tentu saja. Sepertinya, keberuntungan Kenmin di Prefektur Yunzhou selama beberapa bulan ini tidak main-main. Tapi, membiarkan orang dengan bakat sampah seperti dia menerobos ke ranah Grandmaster. Benar-benar penghinaan buat gelar Grandmaster. Dasar sampah. Bisa-bisanya lu diam-diam menerobos jadi Grandmaster. Emang kenapa kalau lu jadi Grandmaster? Gua tetap bakal hancurin lu. Neng Er, bagaimana bisa kamu menerobos ke ranah Grandmaster? Ayahanda, Ananda mendapatkan sedikit keberuntungan. Ananda mengonsumsi buah naga langit. Dan beruntung bisa menerobos jadi Grandmaster. Bagus, bagaimanapun, kamu tetaplah seorang Grandmaster. Ternyata cuma modal hoki. Setelah memakan harta karun langka seperti itu, pencapaianmu cuma bakal mentok sampai di sini saja. Ternyata karena buah naga langit. Kok bisa sih nasib si sampah ini hoki banget? Kenapa sih gua nggak pernah nemu buah naga langit? Buah naga langit. Harta karun langka kayak gitu, kok bisa-bisanya dia yang nemu buah naga langit? Hokinya beneran kelewatan. Kenapa gua nggak punya hoki kayak itu? Gua cuma rendah hati dikit. Kalian malah beneran percaya. Coba lihat dulu, berapa poin reputasiku sekarang. Masuk ke ruang sistem. Gila, ada 200.000 poin reputasi. Berdasarkan informasi dari Sekretaris Hongling, latar belakang pangeran pertama, Qianshan, ternyata nggak main-main. Mending aku naikin dulu tingkat kultivasiku sekarang. Ranah fenomena langit tahap 3, ranah fenomena langit tahap 4, ranah fenomena langit tingkat 5, ranah fenomena langit tahap 7. Sekali terobos langsung tembus ranah fenomena langit tahap 7. Sebentar lagi aku bakal jadi Dewa Bumi. Begitu aku kalahkan semua orang dan jadi penguasa negara Dacang. Di saat itulah, aku bakal resmi menerobos jadi Dewa Bumi. Dewa Bumi juga sering disebut sebagai 5 dewa. Penasaran? Kalau sudah sampai di ranah ini, kekuatan sakti apa yang bakal menembus langit? 9. Maju lo, lawan gue. Pangeran 9, semangat. Pangeran 9, tidak peduli apapun hasil pertarungan ini, menang atau kalah. Bagiku, kamulah yang terbaik dan paling hebat. Cuma modal barang luar buat terobos jadi Grandmaster saja. Gue berani taruhan, belum sampai 10 jurus, juga dia sudah bakal terpental jauh. Hahaha, 9. Lu emang udah babat habis semua lawan di sepanjang jalan. Tapi di hadapan gue, mimpi lu berakhir di sini. Lu sama sekali gak pantas jadi kaisar. Qin Yang, gue gak tahu lu lagi bacot apaan. Qin Min, omonganmu kasar banget ya. Sini gue bikin lu lumpuh. Cuma trik murahan kayak gitu. Berani-beraninya sok pamer di depan gue. Rasakan jurusku ini, telapak giok hitam pembakar langit. Pangeran 9, awas. Serangan itu bisa bikin mati, atau minimal lumpuh seumur hidup. Dahsyat banget kekuatannya. 9, hati-hati. Lu pikir jurus lu itu udah yang paling kuat? Gak mungkin. Sekali pukul langsung mengalahkan pangeran ketiga yang sudah tingkat 1 Grandmaster. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ada apa ini? Kok bisa? Ternyata Qin Yang pun sama sekali bukan tandingannya. Sepertinya anak ini dapat keberuntungan besar yang luar biasa. Halah, ternyata kemampuan Qin Yang cuma segini doang. Bagus, bagus banget. Gak nyangka, si 9 ternyata bisa segagah dan tak terkalahkan seperti ini.
Pangeran 9 keren banget. Cuma butuh satu jurus buat mengalahkan Grandmaster tingkat 1. Calon menantuku yang hebat memang. Nah, pilihanmu memang nggak pernah salah. Ya iyalah. Aku nggak kayak cewek macam Xiao Qianyu itu. Jiang Qingyao, jangan belagu ya. Dia cuma lagi hoki aja. Kalau dilihat-lihat, kekuatan Pangeran 9 ternyata udah ngelampauin aku. Pantas aja Danau Benleng sukarela nyerahin buah Huohuan. Pangeran 9 ternyata emang nyembunyiin kekuatannya. Kayaknya keputusan aku milih Pangeran 9 sebelumnya. Bener-bener langkah yang paling tepat. Haha, dulu keluarga Jianku sering banget dihina orang. Sekarang mana ada yang berani ngetawain keluarga Jian. Xiao Qianyu, lihat aja nanti. Pangeran 9 pasti bakal babat habis Qin Shan. Jiang Qingyao, jangan mimpi deh. Sekali pangeran kedua maju, Qin Ming nggak bakal sanggup nahan 3 jurus. Apalagi pangeran sulung yang kekuatannya misterius banget. Ya udah, kita lihat aja nanti. Pokoknya aku percaya sama Pangeran 9. Kekuatan Pangeran 9 ternyata udah sahabat ini. Gak bisa dimungkiri. Menjadi tak tertandingi itu emang sepi banget. Qin Shan, Qin Hai, tinggal kalian berdua kan? Kalian mau maju satu-satu, atau maju barengan? Aku jabanin semua. Qin Ming, biar aku yang habisin kamu. Qin Ming, kamu tahu nggak sekuat apa tingkat kultivasiku? Kultivasiku adalah level yang cuma bisa kamu pandang dari bawah. Cuma bisa kupandang dari bawah. Menarik, coba kasih tahu, memangnya level kultivasimu apa? Aku nggak kayak Qin Yang yang baru aja masuk ranah Grandmaster. Dia auranya nyeri banget. Ranah yang kuat sekali. Aku, Qin Hai, sudah menembus tingkat 3 Grandmaster. Grandmaster tingkat 3, Pangeran Sulung. Pangeran kedua ini emang lumayan juga kekuatannya. Gak nyangka, dia ternyata udah di level Grandmaster tingkat 3. Pangeran kedua emang lumayan juga. Biarin pangeran kedua yang beresin bocah itu dulu. Grandmaster tingkat 3. Hati-hati, 9. Grandmaster tingkat 3 mah cuma sampah. Gua sendiri udah mencapai tingkat 7 Tianren. Bagi gua, bunuh Grandmaster itu gampang banget kayak bunuh anjing. Kalau bukan demi panen poin reputasi gelombang demi gelombang. Terus gua aktifin domain bela diri, kalian semua pasti udah mati. Tapi mendingan main aman dulu aja sih. Nggak nunjukin kultivasi, juga ada bagusnya. Kumpulin dulu energi dari orang-orang yang tewas. Menembus ranah Dewa Daratan itu prioritas utama. Sekarang baru Grandmaster Agung tingkat 3. Pangeran 9, kamu harus hati-hati ya. Tenang aja, istriku Qingyao. Pergi sana. Lalu, kok bisa? Dia ngehancurin tekanan pedangnya dengan gampang banget. Sebenarnya sekuat apa sih ranah kekuatan Pangeran 9? Si sampah ini beneran bisa ngehancurin tekanan pedang Qin Hai. Jadi ini, kekuatan Pangeran 9? Cuma segini doang kekuatanmu? Qin Ming, perhatikan baik-baik. Mana mungkin, pedangku bahkan gak bisa nembus pertahanannya. Qin Hai, jadi ini kekuatan Grandmaster Agung tingkat 3-mu. Lemah banget sih. Sekarang, giliran aku. Dia beneran bisa ngalahin Qin Hai. Mana mungkin. Sebenarnya sekuat apa sih Pangeran 9 itu? Benar-benar kekuatan dewa yang luar biasa. Sebenarnya sudah sampai mana tingkat kultivasi Pangeran 9? Sama sekali nggak bisa ditebak. Satu gelombang energi kematian lagi berhasil didapatkan. Qin Shan, sekarang giliranmu. Cari mati. Aku nggak kayak Qin Hai. Kamu cuma lagi hoki aja. Pangeran pertama barulah naga takdir yang sesungguhnya. Mau bagaimanapun, aku tetap percaya pada Pangeran 9. Qin Ming, aku akui kamu memang punya sedikit keberuntungan. Keberuntunganmu yang sedikit ini memang membuatku terkejut. Nggak nyangka bisa bikin kamu nembus sampai ke tingkat 4 Grandmaster Agung. Bilang aku ada di tingkat 4 Grandmaster Agung, orang-orang ini benar-benar nggak tahu apa-apa tentang diriku yang sebenarnya. Grandmaster Agung tingkat 4. Pangeran 9 benar-benar hebat banget. Pangeran adalah seorang Grandmaster Agung. Tingkat 4, ku dengar kultivasi pangeran pertama benar-benar tidak terukur. Apalagi sifatnya yang terkenal kejam dan licik. Pangeran 9, aku nggak butuh jadi permaisuri. Aku cuma ingin kamu nggak terluka. Sudah saatnya membuatmu menyaksikan kekuatanku yang sebenarnya. Kultivasi macam apa ini? Ngeri banget auranya. Qin Ming, katakan padaku. Kultivasiku sudah mencapai Grandmaster tingkat 6. Jiang Qingyao, Pangeran 9-mu itu mana bisa dibandingin sama Pangeran pertama. Pangeran pertama ternyata sudah mencapai Grandmaster tingkat 6. Pangeran 9, awas. 9, kamu harus hati-hati. Grandmaster tingkat 6. Ternyata cuma segini doang. Benar-benar sombong. Rasakan ini.
Cuma segini doang. Gimana bisa? Dia bahkan belum gerak sama sekali. Hanya dengan auranya saja, dia bisa menghancurkan formasi surga agungku. Sebenarnya apa yang terjadi? Hanya dengan auranya saja, dia menghancurkan formasi pedang pangeran pertama. Pangeran 9, sebenarnya seberapa tinggi tingkat kultivasimu? Hebat juga kamu. 9. Dia bahkan bisa mengalahkan kakak sulungnya. Gila, si 9 makin hari, makin ngeri kekuatannya. Qin Min, mati kau. Senjata apa itu? Hancur kau. Ah, nggak mungkin. Pangeran 9 berhasil mengalahkan pangeran pertama. Pangeran 9 keren banget. Menang, 9 menang. Nggak mungkin. Gimana bisa begini? Habis sudah, keluarga Xiaoku hancur. Kekuatan si 9 ternyata semengerikan ini. Pak, Pangeran 9 menang. Apa aku lagi mimpi? Anak perempuanku bakal jadi permaisuri. Nah, selera kamu emang top banget. Qin Shan, ternyata kemampuanmu cuma segini doang. Kenapa aku nggak bisa ngalahin kamu? Aku nggak percaya. Aku ini Grandmaster tingkat 6. Akulah penguasa kerajaan Cao Agung. Qin Shan, semua kebusukan yang kamu lakukan di belakang sudah aku selidiki sampai tuntas sejak lama. Selamat untuk Pangeran 9 yang berhasil meraih juara pertama di turnamen Qianlong. Kerja bagus, Ming Er. Ming Er, stempel kerajaan ini resmi ayah serahkan kepadamu. Kerajaan Dacang sekarang berada di tanganmu. Ayahanda jangan khawatir. Aku berjanji akan membuat rakyat Dacang hidup makmur dan damai. Mulai detik ini, aku adalah Pangeran 9, pemimpin kerajaan Datang. Pangeran 9 sekarang sudah jadi pemimpin negara. Haha, penglihatan putriku emang luar biasa. Saudara Jiang, selamat ya. Selamat, Saudara Jiang. Selamat. Nanti tolong bantu kami ya. Saudara Jiang, mohon bantuannya. Oh, tentu saja, tentu saja. Kalau bukan, karena kebaikan hati putriku, keluarga Jiang kita gak bakal bisa sesukses sekarang. Haha. Hormat kami, Baginda Raja. Kami menghadap Baginda Raja. Berdirilah, para menteriku. Gawat, gawat, gawat. Ayah, kita harus gimana? Pangeran pertama. Kok bisa-bisanya pangeran pertama kalah sama si sampah itu? Hancur sudah keluarga Xiao kita, hancur. Katanya instingmu tajam, dari awal aku sudah tahu Pangeran 9 itu gak sembarangan. Ayah, aku juga gak nyangka kalau Pangeran 9 bakal sekuat ini. Tua bangka. Bisa-bisanya kamu mewariskan tahta ke si sampah ini. Kisan, apa katamu? Ah, aku bilang, kamu itu tua bangka. Berani-beraninya mewariskan tahta ke seorang pecundang. Kisan, berani sekali kamu menghina ayahanda. Qin Ming, dasar pecundang. Kamu pikir kamu sudah menang dariku? Kamu pikir cuma ini kartu as yang aku punya? Sebenarnya apalagi yang mau dilakukan Qin Shan ini? Anak durhaka. Mau berulah apa lagi kamu? Cepat tunduk dan menyerahlah. Qin Ming, meskipun kamu berhasil mengalahkan aku, tapi tingkat kultivasimu paling mentok cuma tingkat 7 ranah Grandmaster Agung. Kalau masih punya kartu as lain, keluarin semuanya sekarang. Pelindung iblis darah, turunlah dan bantu aku. Hormat saya, pelindung Qin Shan, kamu benar-benar gak berguna. Cuma buat rebut tahta kaisar kecil begini aja kamu gak becus. Kau mencari mati, pelindung. Harusnya tahta kaisar itu udah 100% aman di tangan gua. Tapi siapa sangka, level kultivasi si sampah ini malah lebih tinggi dari gua. Pelindung sekti iblis darah. Ternyata si Qin Shan ini malah sekongkol sama sekti iblis darah. Pelindung sekti iblis darah ini gak bisa diremehin. Pangeran 9, hati-hati. Berani-beraninya lu sekongkol sama sekti iblis darah. Mohon bantuannya, pelindung iblis darah. Bantu gua rebut tahta kaisar. Tenang aja, pelindung iblis darah. Begitu gua jadi penguasa negeri ini, nanti gua bakal serahin beberapa wilayah kota buat dipak sama klan iblis darah. Rakyat jelata yang gak berguna itu bisa kalian pakai buat tumbal latihan jurus iblis darah. Tentu aja, kita kan udah kerja sama lama. Nggak boleh gagal di saat-saat terakhir. Apa? Pangeran pertama ini benar-benar jahat, Qin Shan. Lu berani-beraninya sekongkol sama sekti iblis darah. Dasar anak durhaka.
Apa lu nggak tahu sakti iblis darah itu apa? Tua bangka, tentu aja gua tahu apa itu sakti iblis darah. Apa lu bilang? Tua bangka. Gua ini orangnya sakti iblis darah. Gua udah lama gabung sama sakti iblis darah. LO. Gua, Qin Shan, adalah penguasa tunggal dinasti Tang. Qin Min, lu pikir cuma karena dapet sedikit keberuntungan bisa tembus ke ranah Grandmaster Agung tingkat 7. Terus lu pikir lu udah menang? Pelindung iblis darah, bantu gua. Kalian semua bakal mampus. Qin Shan, lu pikir dengan sekongkol sama sakti iblis darah, lu bakal menang? Bocah, sombong banget ya lu. Lu tahu nggak, kultivasi tua bangka ini udah sampai tingkat apa? Gua ini pelindung di tingkat Grandmaster Agung tingkat 9. Grandmaster Agung tingkat 9. Ming Er, hati-hati. Pangeran muda, biar gua bantu. Kak King Yao, nggak usah khawatir soal Pangeran 9. Pelindung iblis darah yang remeh itu bahkan nggak pantas buat bawain sepatu Pangeran 9. Dek Honglin. Tapi pelindung iblis darah itu kan ada di ranah Grandmaster Agung tingkat 9. Kak King Yao, kekuatan Pangeran 9 itu jauh melampaui apa yang bisa mereka bayangin. Bagi Pangeran 9, ngebantai Grandmaster Agung tingkat 9 itu segampang bunuh anjing. Cuma Grandmaster Agung tingkat 9 doang. Kok? Halam, gak ada apa-apanya. Sok keras. Hamil. Trik receh kayak gini, hancur loh. Kok bisa? Kekuatan Pangeran ke-9 benar-benar menembus pertahananku. Ini jurus pamungkas tiada tanding dari sakti iblis darah gue. 9 iblis hitam. Lao Jiu, hati-hati. Cuma trik receh. Kok bisa dihancurin semudah itu sama dia? Dia, tingkat kultivasinya sebenarnya sampai mana? Mana mungkin? Sebenarnya apa yang terjadi? Menang, Pangeran ke-9 menang, gokil. Sebenarnya sekuat apa sih si Lao Jiu itu? Tua bangka, sekarang giliran gue. Lo sebenarnya siapa? Lo masih semuda ini. Lo gak mungkin udah mencapai ranah itu. Sabarlah, petir. Ini, dia bisa terhubung dengan langit dan bumi. Lo adalah pendekar legendaris dunia. Biar gue tunjukin ke kalian kekuatan gue yang sebenarnya. Turunlah 10.000 petir. Jangan. Mantap, Kak 9 beneran gak tertandingi di dunia. Hancur lebur jadi abu. Sakti iblis darah, tunggu sampai gue naik ke ranah Dewa Bumi. Baru gue bakal hancurin mereka semua. Pangeran KSN bila n. Salah. Gue harusnya panggil yang mulia, Kaisar sekarang. Hongling, aku harus beri kamu gelar apa ya? Aku gak butuh gelar apa-apa. Bisa nemenin Kaisar aja udah jadi hal terbaik buat aku. Gak bisa gitu, aku mau angkat kamu jadi selir agung kekaisaran. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar, King Yao. Keluarga Jiang kita juga ikut dapat berkah berkat kamu. King Yao, apa karena aku yang udah tua dan rabun, atau memang kamu yang punya pandangan jeli? Ya sudah, masalah yang lalu gak usah diungkit-ungkit lagi. Mulai sekarang, mengabdilah dengan baik untuk Kaisar. Jenderal Ning, apa para pangeran dan faksi pendukung di belakang mereka udah dibasmi semua? Semuanya sudah disingkirkan tanpa sisa. Semua harta yang disita juga sudah dimasukkan ke kas negara. Bagus, karena aku sekarang sudah menjadi kaisar. Aku pasti akan memastikan seluruh rakyat hidup aman, makmur, dan damai. Kaisar sungguh bijaksana. King Yao, aku mohon padamu. Bisa tidak, kamu bantu aku memohon ampunan kepada Kaisar. King Yao, kita kan berteman baik. Xiao Qianyue, kalau tahu akhirnya bakal begini, kenapa baru menyesal sekarang? Aku tidak bisa ikut campur bagaimana Kaisar akan menghukum keluarga Xiaomu. Aku tahu aku salah. King Yao, aku benar-benar tahu aku salah. Tolonglah. Xiao Qianyue, kamu bukannya merasa bersalah, tapi kamu cuma panik karena tahu keluarga Xiaomu bakal hancur. Jiang King Yao, aku paham sekarang. Sebenarnya, kamu sudah tahu dari dulu kalau Qiming itu sangat hebat, kan? Kamu salah besar. Aku sama sekali tidak tahu kalau Pangeran ke-9 sehebat itu. Di mataku, biarpun Pangeran ke-9 tidak bisa berkultivasi. Bahkan, jika dia hanya orang biasa pun, aku akan tetap setia menikah dengannya. Sudah saatnya untuk menembus ranah Dewa Bumi. Sistem, cepat keluar. 1 juta jiwa yang telah gugur. Bagus, kali ini aku pasti bisa menembus ranah Dewa Bumi. Sistem, serap sekarang.
Tetua, itu apa? Luar biasa, moranya kuat sekali. Aku sama sekali tidak menyangka. Di negara kecil seperti ini, ternyata ada yang bisa melampaui batas. Dan berhasil menjadi dewa bela diri. Kekuatan sihirku saat ini sedang melemah drastis. Mungkin dewa bela diri ini bisa membantuku. Tetua, bagaimanapun juga dewa bela diri itu masih bertubuh fana. Apa dia benar-benar bisa membantu kita? Apapun yang terjadi, kita harus mencobanya. Kalau dewa bela diri itu bekerja sama denganku, pasti ada harapan. Baiklah, ayo jalan. Mari kita temui dewa bela diri ini. Jadi, seperti ini rasanya berada di ranah dewa bumi. Tapi, tingkat apa lagi yang ada di atas dewa bumi? Selamat, Yang Mulia, atas keberhasilan Anda menembus ranah dewa bumi. Kaisar, sudah waktunya untuk beristirahat. Malam ini, biarkan King Yao yang melayani Kaisar. Kakak baik. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Semua harta keluarga kita sudah habis. Kultivasi gue udah lenyap. Kenapa sih dulu gue harus segila kekuasaan itu? Kalau aja dulu gue kayak Jiang King Yao, lo yang tetap milih pangeran ke-9. Pasti nasib gue nggak bakal sehina ini sekarang. Gak usah nyesal lagi deh. Bisa selamat aja udah untung banget tahu nggak? Padahal dari dulu gue udah feeling kalau pangeran ke-9 itu nggak biasa. Tapi lu malah sok tahu banget bilang insting lu paling benar. Sekarang mana buktinya? Bagus dari mananya coba. Lihat tuh keluarga Jiang. Lihat Jiang King Yao sekarang. Tahu gitu, kudunya dari awal gue gak usah dengerin omongan lu. Gara-gara lu, seluruh klan Xiao kita jadi hancur lebur. Giai, auranya kuat banget. Mereka, siapa sebenarnya? Ternyata dia beneran berhasil melampaui batas. Ternyata ini yang dinamakan tanpa batas. Yang Mulia tidak perlu panik. Saya sama sekali tidak memiliki niat buruk. Wanita ini jelas bukan orang sembarangan. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Lancang sekali berani menerobos masuk ke kediamanku. Kedatangan saya ke sini adalah untuk membicarakan suatu urusan dengan Yang Mulia. Urusan apa? Bantu saya menghabisi seorang kultivator. Kultivator? Maksudmu, seseorang dari jalur keabadian? Di usia semuda ini, Yang Mulia sudah berhasil mencapai ranah Dewa Bela Diri. Bakat Anda memang sangat luar biasa. Namun, Dewa Bela Diri tetaplah batas akhir dari jalur bela diri biasa. Masa hidup seorang Dewa Bela Diri pun tidak akan lebih dari 200 tahun. Bagi kami, waktu 200 tahun itu hanyalah sekejap mata. Wanita ini sepertinya bukan berasal dari wilayah Dazan. Bahkan bukan juga dari kalangan pendekar bela diri ratusan negara tetangga. Siapa sebenarnya kamu? Biar ku perkenalkan diri dulu. Namaku Nangung Ling. Jika Anda bekerja sama dengan saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Dan saya jamin, Anda pasti akan menyukai apa yang saya berikan nanti.